di Indonesia. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama antara Departemen Manajemen Kebijakan Publik Visipol UGM, lalu juga bersama dengan IAPA, Indonesian Association of Public Administration, dan juga Policy Lab. Pada acara ini kami mengundang narasumber yakni Pak Abed Nego Tarigan, beliau mewakili Kantor Staf Presiden. Lalu ada Bu Irma Hidayana, beliau mewakili lapor COVID-19. Lalu ada Pak Pandu Riono, beliau adalah epidemiolog dari Universitas Indonesia. Dan ada Pak Yanwar Nugroho, beliau adalah akademisi dan juga pakar kebijakan publik. Sebelum saya secara detail menjelaskan profil dari tiap pembicara, izinkan saya memberikan kesempatan kepada Kepala Departemen Manajemen Kebijakan Publik Visipol UGM, Ketua IAPA, dan juga Ketua Policy Lab untuk memberikan sambutan. Nah, yang pertama silakan kepada Bapak Dr. Agus Heruwanto Hatna untuk memberikan sambutan. Maksimal 3 menit ya Pak. Oh, 3 menit. Silakan Pak Hatna, iya. Kita agak strict nih soal waktu. Silakan Bapak. Ya, oke, terima kasih Mbak Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih dalam rangka Lebaran, saya pertama mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, saya juga sampaikan terima kasih pada para pembicara, Pak Yanwar, Pak Pandu, Bu Irma, dan juga Pak Abed. Serta juga di sini ada Ketua IAPA, Prof. Agus Pramusinto, yang sudah hadir juga di sini. Atas nama Departemen NKP, Visipol UGM, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan juga tentunya pada para partisipan yang ada di dalam webinar ini. Ya. Saya kira ini isu yang memang sejak dari awal kita gagas soal evidence-based policy, konsepnya bagus, tapi barangnya susah direalisir. Ya. Ini ibaratnya dua tebing yang sangat berbeda, yang satu tebingnya knowledge producer, yang satu tebingnya policy maker. Ya. Di antara duanya ada tebing yang sangat ada lembah yang sangat dalam. Kalau di dalam beberapa buku ditulis lembah kematian, itu katanya, Valley of Death. Nah itu ini menjadi menarik diskusi kita di sektor publik. Evidence-based policy harus kita gagas bersama bagaimana membuat jembatan di antara produsen knowledge dengan policy making-nya. Jadi itu yang saya kira menarik dari para akademisi dan praktisi yang ada di sini yang sudah mengalami sendiri, khususnya dalam era COVID ini. Ya, kita juga ingin tahu dari Bapak Ibu sekalian bagaimana prakteknya sebenarnya membuat jembatan yang seharusnya kukuh ya, di antara dua, walaupun punya pemikiran yang berbeda, tapi sebenarnya mereka seharusnya satu. Ya. Jadi saya sekali lagi berterima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan materinya, memberikan ilmunya pada kami, dan atas nama Departemen saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada panitia di sini Mbak Indri ya dan kawan-kawan yang sudah menggagas acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hatna. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Pak Profesor Agus Pramusinto sebagai Ketua IAPA untuk memberikan sambutan. Saya sama striknya nih Pak, tidak boleh lebih dari 3 menit ya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih langsung pada para pembicara, ada Pak Pandu Riono, Pak Yanwar Nugroho, Pak Abed Nego Tarigan, dan Ibu Irma Hidayana. Ini sebetulnya dari IAPA, ini yang kedua. Sebelumnya kami melakukan webinar internasional dengan 6 negara. Temanya Governance and Public Administration Issues and Concern Amidst COVID-19 Pandemic. Kami mengundang dari Filipina, kemudian Korea, Thailand, Indonesia, Taiwan, dan Jepang. Dan saat itu yang hadir menyaksikan itu 583. Jadi luar biasa, dan ini mudah-mudahan juga menjadi pembelajaran kita semua. Isu tentang data ini menjadi sangat penting untuk pengambilan kebijakan. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi dan selamat berseminar. Terima kasih Pak Agus Pram atas sambutan singkatnya. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Dio Herdiawan Tobing sebagai Ketua Policy Lab untuk memberikan sambutan. Silakan Dio.
Ya, makasih Mbak Indri. Saya cuma mau ngucapin singkat aja. Terima kasih untuk Departemen MKP dan juga IAPA udah ngajak bersama-sama dengan Paulus Lab untuk terlibat di sini. Untuk para pembicara, Pak Yan, Mbak Irma, Bang Abed, Pak Pandu Riono, kami teman-teman Paulus Lab mengucapkan terima kasih udah hadir di sini. Dan juga kami cukup baru sebetulnya. Jadi sedikit saja tentang ini perkumpulan di mana ada anak-anak muda yang kemudian tertarik untuk nge-mainstream inclusive policy making culture di Indonesia dan evidence based policy making culture. Jadi kita sebenarnya udah start mulai September tahun lalu dan ada beberapa planning tapi tertunda karena kemudian tiba-tiba COVID datang di awal tahun ini. Tapi untuk sekarang kita akan fokus ke online dulu. Gitu aja. Makasih semuanya. Selamat sore. Silakan Mbak Indri. Ya, terima kasih Dio. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan memberikan informasi singkat atas profil dan afiliasi dari setiap narasumber yang hadir pada acara ini. Yang pertama ada Ibu Irma Hidayana. Sebaiknya saya panggil Ibu atau Mbak ya? Panggil Mbak aja deh Mbak. Nah, oke. Masih muda. Masih Paling muda. nggak merasa baik. muda. Baik Mbak Irma Hidayana, terima kasih. Mbak Irma Hidayana ini adalah salah satu inisiator. Mohon maaf, seharusnya di slide screen sudah ada nih muncul. Bisa dimunculkan teman-teman? Bisa dimunculkan? Mohon maaf ya Mbak, kadang kalau virtual ini banyak aspek teknisnya nih yang di luar perkiraan kami. Silakan, apakah slide screen sudah bisa dimulai? Mas Yoga, waktu share itu Anda lihat yang di share screen di bawah itu, Anda switch-nya ke screen yang sedang aktif PPT-nya, bukan di screen Zoom-nya. Kalau kesulitan, apakah kesulitan? Baik, saya bacakan langsung saja ya Mbak Irma. Untuk membuat waktu lebih optimal diskusi kita pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Irma Hidayana berkenan menjadi narasumber pada acara hari ini. Mbak Irma adalah salah satu inisiator dari lapor COVID-19.org. Lalu beliau adalah juga co-founder dari inibudi.org. Begitu. Selanjutnya adalah Pak Abednego Tarigan. Pak Abednego adalah Deputi 2 Kantor Staf Presiden. Beliau sebelumnya adalah tenaga ahli utama KSP atau Kantor Staf Presiden pada tahun 2016 sampai 2020. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Walhi tahun 2012 sampai 2016 dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Sawit Watch dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Selanjutnya ada Pak Pandu Riono. Pak Pandu Riono adalah anggota tim pakar gugus tugas COVID-19 yang ada di Kantor Staf Presiden. Beliau adalah epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Dan yang terakhir adalah Pak Pandu. Saya bukan anggota Dewan Pakar. Baik. Tapi terlibat di dalam gugus tugas ya Pak ya? Di KSP. Oh, baik. Jadi saya KSP bantu Mas Abed. Oke. Jadi saya lebih safe-nya Bapak sebagai epidemiolog gitu ya. Tanpa ada tambahan. Oke, baik. Pak Pandu Riono, beliau adalah epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dan yang terakhir adalah Pak Yanwar Nugroho, beliau adalah Senior Advisor Center for Innovation Policy and Governance. Beliau juga adalah Research Fellow di ISEAS dan the University of Manchester. Beliau pernah menjabat sebagai Deputi 2 KSP atau Kantor Staf Presiden tahun 2015 sampai tahun 2019, begitu. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sampaikan profil dari setiap narasumber. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai skema pada acara hari ini. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing narasumber. Setiap narasumber memiliki waktu 5 menit atau maksimal 7 menit dalam menjawab pertanyaan saya. Nanti akan 2 ronde, akan ada 2 sesi pertanyaan kepada setiap narasumber. Lalu setelah itu saya akan mempersilahkan audiens untuk menanyakan kepada narasumber.
10 menit terakhir saya akan memberikan concluding remarks atau penutup acara. Apa sih intisari atau rangkuman dari diskusi yang telah berjalan pada hari ini? Begitu. Nah, untuk memulai, saya akan langsung menanyakan kepada Pak Abed. Jadi Pak Abed nih yang mendapatkan privilege pertama kali mendapatkan pertanyaan dari moderator. Gak apa ya Pak Abed? Baik Pak Abed. Oke, baik. Pertanyaannya adalah seperti ini. Kita mengetahui ada perbedaan data jumlah kasus COVID-19 dan juga data jumlah kematian antara Kementerian Kesehatan dan juga gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dan juga kita melihat adanya deviasi data yang ada di level pusat maupun juga level daerah. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ada perbedaan data atau deviasi data? Apakah ini ada pemerintah sengaja menutupi angka yang sebenarnya, atau jangan-jangan ini menunjukkan rendahnya kualitas sistem input data atau buruknya manajemen data pemerintahan baik di level daerah hingga level pusat. Dan selanjutnya adalah apakah ada hambatan koordinasi dalam pengelolaan data antara daerah dan pusat. Silakan Pak Abed tanggapannya. Baik, terima kasih Bu Indri, Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, semoga semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, tadi Bu Indri sudah menanyakan, tapi sebelum saya jawab, saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang sekaligus juga penting sebenarnya, bahwa sejak periode lalu itu di bawah kepemimpinan Mas Yanuar, sebenarnya ada begitu banyak isu atau isu yang berkaitan dengan kebijakan untuk terkait dengan data ini, yang menurut saya itu satu achievement yang besar ya. Misalnya satu data Indonesia, satu peta, sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian open government, begitu. Itu hal-hal yang sebenarnya kita capai di periode lalu. Nah, terkait dengan situasi itu tentu di luar isu pandemi ini sendiri, sebenarnya kebijakan yang payung-payung besar tadi seperti satu data, satu peta itu sendiri itu nggak mudah dilaksanakan untuk isu-isu di luar pandemi ini. Sebut saja misalnya pengalaman saya, ketepatan waktu itu di bawah Mas Yanuar, saya ngurusin lingkungan dan sumber daya alam gitu ya. Soal peta dan data sumber daya alam aja itu problem serius gitu loh. Artinya tumpang tindih, nggak tersedia dan lain-lain sebagainya. Nah, apalagi kita bicara di dalam situasi pandemi COVID ini yang tiba-tiba memaksa kita itu harus bersiap di dalam segala banyak hal, termasuk juga data. Dan para ahli mengatakan bahwa kita nggak bisa kemana-mana kalau nggak punya data yang cukup gitu. Nah, kalau di dalam amatan, sebenarnya di dalam PPT nanti bisa di-share ke yang lain. Saya juga dengan teman-teman yang sebenarnya tim periode lalu yang ngurusin data, itu terus mendorong untuk bagaimana data ini bisa lebih terbuka dan transparan. Terbuka dan transparan dalam arti saya melihatnya itu bukan sesuatu yang ditutupi gitu ya. Menurut saya itu tuduhan itu terlalu canggih gitu kalau bagi saya. Jadi artinya ada yang ditutupi gitu, itu terlalu hebat itu gitu menurut saya. Yang menjadi problem di kita itu memang di sistem data kita yang itu yang menunjukkan bagi saya yang bukan orang yang sangat banyak bergelut dengan data gitu, tapi harus membaca data terakhir-terakhir ini kita harus banyak belajar. Itu menunjukkan memang inilah membongkar bahwa sistem data berkaitan dengan kesehatan kita itu memang nggak terurus dengan baik dalam waktu yang cukup lama. Jadi ketika kita bicara kasus misalnya demam berdarah atau kasus busung lapar gitu-gitu, itu kasus itu bisa dibilang itu pendekatannya itu kasus gitu di wilayah tertentu. Tapi ketika bicara COVID, kita bicara secara nasional, artinya sistem nasional yang diuji, bukan sistem satu daerah. Jadi satu sisi memang ini menjadi menarik dan penting ya, kalau ini membongkar untuk bagaimana sistem data kita itu bisa diperbaiki. Mungkin nanti teman-teman bisa masuk ke covid.go.id. Sekarang itu lebih terbuka, lebih banyak data dan informasi yang dimunculkan gitu. Artinya kebutuhan-kebutuhan yang oleh baik pembuat kebijakan ataupun bagi teman-teman yang ingin melakukan penelitian. Tapi saya mau jawab, tantangannya sebenarnya sekaligus juga masalah itu memang benar bahwa di kita itu misalnya belum terintegrasinya kebijakan tata kelola data yang antara pusat dan daerah. Itu memang ada kenyataan itu gitu ya, yang di dalam sektor kesehatan kita.
hal ini juga menyebabkan alur data itu sering jadi isu gitu ya, jadi masalah gitu. Termasuk bicara kewenangan, mekanisme pelaporan, dan kemudian juga sistem yang digunakan sangat beragam. Kami misalnya mendapat informasi bahwa di beberapa daerah itu mereka menggunakan aplikasi yang berbeda, yang belum tentu kompatibel dengan sistem yang disiapkan di pusat. Jadi kemudian juga misalnya juga terkait dengan kurangnya SDM gitu ya, sumber daya manusia baik dari sisi jumlah dan literasi untuk di dalam mengelola data gitu. Misalnya diberi template Excel, kolomnya dihapus gitu ya. Terus kemudian isinya kurang lengkap gitu, dan belum lagi ada kedisiplinan di dalam pengiriman data gitu. Terus kemudian juga kita sedang di dalam konteks ini memang ada beberapa upaya yang dilakukan, tapi nanti itu bisa saya jelaskan setelah nanti mungkin dalam sesi berikutnya. Tetapi memang menunjukkan bahwa sumber daya manusia ini jadi isu, dan banyak daerah belum menempatkan data ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Kemudian juga bagaimana terkait dengan tantangan di kita itu adalah antara kebutuhan gugus tugas dan kemudian di dalam konteks dan juga terkait dengan upaya di dalam konteks sistem kesehatan nasional kita gitu. Misalnya contoh, satu sisi itu kita perlu cepat gitu ya, perlu cepat dapat data dan informasinya gitu ya, sehingga untuk bisa mengambil tindakan-tindakan di dalam penanganan yang dibutuhkan dari gugus tugas. Tapi di sisi lain juga bahwa misalnya sistem reform dalam konteks kita misalnya mau mengusung reformasi sistem kesehatan nasional kita, itu juga harus menyimbangkan antara yang kebutuhan tadi yang cepat dengan juga bangunan sistem yang tertata, rapi, dan juga datanya itu udah dibersihkan gitu ya. Terus kemudian harus pasti gitu loh. Jadi ini yang juga memang menjadi isu di dalam pengelolaan data kita selama ini. Jadi ini yang memang kita lihat sampai misalnya satu sisi bagus, tapi satu sisi lain juga bisa jadi kritik buat kita. Misalnya di satu rapat kabinet, kalau Ibu Indri ingat, Presiden sampai harus ngomong, saya mau datanya dibuka, saya mau datanya terintegrasi gitu ya. Sebenarnya di tengah banyaknya orang pintar di Republik ini itu kan nggak perlulah seorang presiden harus ngomongin data kita itu harus terintegrasi, harus transparan dan lain sebagainya. Tetapi itulah kenyataan kita bahwa memang sistem data kita terkait dengan kesehatan ini memang punya persoalan yang harus dibereskan. Misalnya hari ini Presiden mengangkat lagi di dalam rapat kabinet hari ini itu juga memastikan bahwa seluruh data itu harus diintegrasikan. Misalnya sekarang kan misalnya kalau Ibu Indri, Bapak Ibu sekalian buka sekarang misalnya covid.bappenas.go.id misalnya sekarang di situ reproduction RT-nya misalnya setiap daerah itu dibuka gitu ya. Tapi kan itu perlu diintegrasikan dengan data yang ada di covid19.org gitu ya. Terus kemudian juga di Kemenkes punya gitu. Presiden tadi minta untuk semuanya ini bisa disatukan. Jadi kalau dilihat bahwa urgensi kita untuk merapikan, mengkonsolidasikan data ini juga menjadi penting. Kalau pertanyaannya tadi apa ada yang ditutup-tutupi gitu ya, sampai sekarang itu misalnya di dalam diskusi atau pembicaraan di internal itu memang nggak ada mengarah ke sana, tapi memang ada problem serius di kita mengenai tadi itu ya, mulai dari kapasitas, terus kemudian kesiapan sistem gitu ya, terus kemudian konsistensi di dalam mengelola data itu gitu. Jadi mungkin itu Bu Indri yang bisa saya jawab secara singkat terkait tadi pertanyaan terkait dengan data itu. Baik Pak Abed, kalau boleh saya simpulkan kemudian pandemi ini kemudian hanya mengekspos permasalahan data yang sudah cukup lama ada di Indonesia ya. Tadi Pak Abed menyampaikan bahwa selama pandemi yang dibutuhkan adalah ini adalah keadaan urgent, dibutuhkan data cepat, data yang valid, data yang reliable, perlu ada verifikasi atas data, tapi semua proses ini harus dipercepat begitu, karena pemerintah membutuhkan data real time per jam atau per hari begitu. Nah, kemudian pandemi ini mengekspos permasalahan data di Indonesia yang tidak kunjung selesai. Ada masalah belum terintegrasinya tata kelola data, lalu ada masalah kewenangan data. Siapa sih yang berhak mengambil data? Lalu andaikan data sudah masuk, diberikan kemana begitu? Lalu mekanisme laporan data juga belum jelas, sistem pelaporan data yang masih beragam, dan sampai ke level yang paling mikro ya Pak Abed. Jadi SDM-nya sendiri tidak punya literasi bagaimana sih menginput data begitu. Ini menarik sekali.
Terkait soal data, saya juga akan menanyakan hal yang mungkin mirip-mirip ya ke Mbak Irma. Mbak Irma silakan di-unmute dulu. Just in case. Oke, baik. Pertanyaan untuk Mbak Irma adalah ada sejumlah kebingungan untuk melihat status pandemi COVID-19 di Indonesia. Misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan IDI, misalnya Ikatan Dokter Indonesia, pernah memegang angka kasus yang berbeda. Banyak media yang telah memberitakan sengkarut data di daerah. Misal nih di Jogja, di wilayah tempat saya tinggal dan teman-teman tinggal misalnya. Ada beberapa orang yang dinyatakan PDP dan kemudian meninggal sebelum dites swab. Tapi Pemprov DIY mengkategorisasikan bahwa yang meninggal tersebut adalah pasien negatif COVID. Padahal, sekali lagi saya sampaikan, mereka belum dites swab begitu. Yang lebih parah, berdasarkan hasil penelusuran teman-teman media di Jogja, beberapa PDP yang meninggal tidak masuk di dalam data Pemprov DIY. Ini saya yakin ini adalah satu kasus dari sekian banyak kasus sengkarut data yang ada di daerah begitu. Nah, apakah ini salah satu alasan mengapa Mbak Irma dan kawan-kawan kemudian menggagas untuk membangun lapor COVID-19 untuk men-challenge data dari pemerintah yang kita yakini datanya tidak sahih atau tidak valid. Bagaimana tanggapan Mbak Irma? Oke, terima kasih Mbak Indri. Bang Nego, Mas Yanuar, Pak Pandu, Pak Agus, mohon izin sebentar, Pak Hatna juga. Jadi Mbak, pertanyaannya men-challenge data pemerintah ya, sebenarnya enggak sih, kita tidak berniat untuk men-challenge atau membuat membangun sebuah data yang kontroversif gitu dengan pemerintah. Sebenarnya enggak. Niat awal kami itu kami sebenarnya agak kebingungan sebenarnya, menjawab keresahan sebenarnya. Jadi ketika kami melihat beberapa informasi yang kami dapatkan sejak awal Maret itu ya, kok ini data yang dilaporkan oleh Pak Yuri ya, setiap jam 4 sore itu rasanya kok sangat sedikit sekali ya. Kemudian lantas bagaimana ini dengan kejadian ada beberapa, misalnya ada salah satu pejabat negara, kemudian ada beberapa kasus ya di Cianjur dan lain sebagainya, itu di Semarang juga pernah ada. Lalu tanpa ada kejelasan, sebenarnya yang kami inginkan itu warga itu memerlukan kejelasan dari komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah, informasi yang disampaikan pemerintah, karena kita tahu semua kita dalam masa pandemi pasti serba apa ya, ketidakmungkinan, ketidakjelasan, masih waduh ini gimana nih masalahnya, ini pasti ada. Tetapi kami berharap ada kejelasan setidaknya. Setidaknya kalau misalnya belum jelas datanya, disampaikan saja belum jelas. Kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya kami berinisiatif bahwa ini pandemi memang magnitudenya itu sangat dahsyat ya. Dan rasanya kok tidak adil ya apabila pemerintah dibiarkan sendirian untuk mendata semua kasus COVID. Akhirnya kita mencoba, karena kita berangkat dari warga, kita coba untuk kita dirikan sebuah platform, semua individu siapapun nanti yang mau berkontribusi silahkan, kita buatkan saja platformnya untuk mengidentifikasi atau menyampaikan informasi yang asalnya dari grassroots. Jadi pendekatannya lebih bottom up. Jadi ini bukan menyaingi, tapi menurut saya harusnya ini melengkapi. Jadi kalau pemerintah top down dari sisi pemerintahnya ya, kalau kita bottom up, kita berangkat dari grassroots, kita ajak warga untuk melaporkan informasi apabila mereka merasa memiliki gejala serupa COVID, kemudian mereka mengetahui ada kematian yang mungkin terkena COVID tapi belum sempat dites dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang menarik kemudian, karena ternyata untuk memverifikasi data kita juga memerlukan waktu yang cukup tidak sedikit dan memerlukan banyak partisipasi teman-teman relawan lapor COVID. Dan ada satu hal tantangan lagi, yaitu ternyata tidak mudah mengajak warga untuk secara sukarela berpartisipasi menyampaikan informasi soal semua yang terkait dengan COVID-19, terutama melaporkan kasus kematian. Pada saat itu concern kita pertama kali ada, ini jumlah yang meninggal pasti jauh lebih besar daripada jumlah yang biasa dilaporkan setiap hari. Itu dugaan, tapi apa ya, agak dugaan berdasarkan informasi dan fakta yang kami terima, belum berdasarkan data. Lalu akhirnya kami mencoba untuk kalau gitu sekarang kita coba cek
ada nggak ya pemerintah kabupaten atau kota yang menghitung selisih angka kematian atau menghitung kematian ODP atau PDP. Kemudian kita coba beberapa kabupaten, cuman lihat-lihat aja Mbak waktu itu. Oh, ada beberapa kabupaten yang sudah melaporkan. Di DIY itu ada beberapa, kalau nggak salah di Sleman dan lain sebagainya itu mereka juga sudah melaporkan ya, PDP. Jawa Tengah ada yang melaporkan dan ada yang tidak. Jawa Timur seluruh kabupaten dan kota itu sudah mempublikasikan atau apa ya, di website kabupaten kota dan website provinsi itu sudah ada PDP meninggal, ODP meninggal, dan kasus positif meninggal seperti itu. Terus akhirnya kita kita harus memasukkan angka selisih kematian tersebut, ODP atau PDP, dan juga angka yang positif COVID meninggal secara manual. Kami ini sebenarnya pengennya terintegrasi ya dengan pemerintah, makanya kita itu sampai saat ini juga kita pengen bekerja sama, berkolaborasi dengan beberapa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, supaya kita bisa mengintegrasikan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang kita dapatkan di lapangan dengan apa yang didapatkan oleh pemerintah. Karena kami kemudian melakukan ini ya, dari laporan warga yang kami terima melalui lapor COVID ini, melalui chatbot lapor COVID ini, banyak sekali ternyata kendala penantian hasil tes PCR ini cukup lama ternyata. Jadi ada bahkan yang dari 22 Maret sampai bulan awal Mei itu baru dapat hasilnya. Itu kejadian di Kuningan, Jawa Barat. Kalau di Jawa Timur itu 17 hari, di Jember ada. Kemudian beberapa belum lama ini sekitar 1 sampai 10 hari 1 minggu sampai 10 hari lalu di Jakarta itu masih ada juga yang melaporkan bahwa di daerah Pasar Minggu ini hasil tes PCR pertama itu sudah 2 minggu lebih belum datang-datang juga. Nah, itu sebagai ilustrasi dari laporan warga. Lalu kemudian yang kami lakukan, oke, ini ternyata bottleneck-nya ada di satu wilayah ini ya, tes ini. Dan ini kemungkinan menyebabkan keterlambatan seperti tadi Mbak. Jadi keterlambatan ada seseorang yang mungkin diduga PDP, kalau PDP kan pasti sudah diagnosanya ditegakkan, kalau nggak salah gitu Pak Pandu ya, pasti sudah mengalami gejala-gejala klinisnya ada, sudah di rapid test dan lain sebagainya, bisa jadi dia sudah di swab, tinggal menunggu hasil, atau bisa jadi masih menunggu untuk mendapatkan giliran untuk dites PCR gitu ya. Nah, tetapi sayangnya waktu tunggu ini ya kondisi seseorang itu beda dengan orang lain, kemudian beliau meninggal. Nah, yang meninggal ini pasti tidak tercatat sebagai pasien COVID. Padahal menurut panduan WHO per 11 April, kalau nggak salah, per 11 April itu WHO sudah menyatakan bahwa untuk mencatat kematian terkait COVID-19 itu hendaknya kematian-kematian yang sudah menunjukkan gejala klinis itu dicatat sebagai kematian COVID-19, kecuali sampai terbukti bahwa memang benar-benar itu meninggalnya bukan karena COVID. Misalnya nih, kalau misalnya nih ya, ada tabrakan gitu ya, ada kecelakaan, korban kecelakaan meninggal karena dia sehat dan lain sebagainya, karena meninggalnya akibat benturan dan lain sebagainya, berarti itu meninggal karena kecelakaan bukan karena COVID. Nah itu silahkan, itu tidak perlu dihitung gitu. Tetapi apabila melihat gejala klinis dan lain sebagainya, terutama PDP ini ya, ini kami kemudian justru semakin yakin dengan adanya panduan dari WHO, kita langsung setiap hari secara rutin mengupdate angka PDP, ODP yang meninggal dari hampir semua kabupaten kota yang ada di Indonesia, karena kami mengandalkan relawan juga Mbak. Kita kan punya 514 kabupaten kota. Saat ini kami baru bisa menjangkau sekitar 480 atau 90 kabupaten kota. Dan hasil yang kami temukan ternyata jumlah kematian ODP dan PDP itu hasilnya lebih dari 3,5 kali lipat dari hasil dari kematian positif corona yang selama ini diresmikan selama ini disampaikan secara resmi oleh Pak Yuri. Sebenarnya saya ada kalau misalnya masih ada waktu setengah menit, saya pengen menunjukkan sedikit. Ini oke, ini data pertama, ini data agak lama. Dari awal-awal kami melihat di
7 provinsi dan angkanya masih konsisten juga, 3,5 kali lipat angka kematian terduga COVID dibandingkan dengan angka resmi mereka yang meninggal positif COVID. Nah, ini tadi saya minta maaf ke Mas Dio. Mas Dio mengecek ke saya data terbaru, ini baru aja kami selesai menghitung, jadi saya tidak terlalu ini nih punya hitung-hitungan yang secara detail lagi nih. Tapi kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Yang warna kuning ini adalah angka resmi data positif COVID yang meninggal, yang kami rekap per kabupaten seluruh Indonesia, tapi belum lengkap semua kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia ya. Kurang lebih kalau dihitung-hitung itu lebih dari 3,5%, 3,5 kali lipat angkanya, jauh lebih tinggi ketimbang angka resmi yang selama ini diumumkan positif COVID. Jadi kurang lebih perbandingannya seperti ini. Ini dari, sebenarnya bukan se-Indonesia ya, ini per 26 Mei, ini dari... 1 menit lagi Mbak Irma. Boleh. Jadi dari sekitar 470 sekian kabupaten kota di 30-an provinsi yang ada di Indonesia ya, kurang lebih. Ini yang warna biru ini adalah angka kematian ODP dan PDP. Sementara yang warna kuning ini adalah angka kematian positif COVID. Nah, data ini ini data yang kami ambil dari data website resmi pemerintah kabupaten dan kota. Gitu. Kurang lebih itu dulu dari saya. Terima kasih. Baik, Mbak Irma, terima kasih. Kalau boleh saya mengulang apa yang sudah Mbak Irma sampaikan. Pertama adalah inisiasi untuk membangun lapor COVID-19 karena mungkin rasa gegetan gitu ya kali ya Mbak Irma, yang melihat adanya ketidakjelasan komunikasi misalnya yang dilakukan oleh beberapa pejabat publik baik di level daerah juga maupun level pusat begitu terkait data mengenai COVID-19. Lalu ini adalah bentuk gerakan masyarakat sipil sebenarnya yang tujuannya adalah untuk melengkapi data yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, tapi selama Mbak Irma dan kawan-kawan mengelola lapor COVID-19 ini mendapatkan banyak sekali penemuan gitu. Misalnya sebagai contoh findings-nya adalah keluhan atas misalnya lamanya tes PCR itu hasilnya muncul, lalu mengekspos permasalahan data yang lain, misalnya kategorisasi pasien yang meninggal dan yang lain-lain. Halnya seperti yang terjadi di Jogja, pasien itu meninggal karena sesak napas dengan menunjukkan simptom yang sama dengan COVID, tapi kemudian hasil tes swab belum keluar, tapi dikategorisasikan sebagai pasien yang negatif COVID. Tadi sudah saya sampaikan, saya rasa kasus ini juga mungkin kasus-kasus yang lain yang ada di daerah yang lain juga punya karakteristik yang sama begitu dengan yang terjadi di Jogja. Lalu tadi Mbak Irma menyampaikan juga bahwa coverage lokal COVID-19 sudah cukup tinggi dari 500 sekian kabupaten kota, coverage dari lapor COVID-19 ada 470 sekian kabupaten kota ya, Mbak Irma ya. Kurang lebih segitu, Mbak. Masih belum. Dan ternyata findings-nya adalah angka kematian ODP dan PDP itu 3,5 kali lipat dari angka yang dipublish oleh pemerintah. Apakah betul? Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Irma. Jadi 3,5 angka ODP PDP yang meninggal itu jumlahnya lebih besar 3,5 kali lipat daripada angka positif COVID meninggal. Jadi daripada yang sudah dites, ya positif itu kan sudah dites PCR ya. Jadi anggap aja yang belum mendapatkan kesempatan dites PCR gitu kali ya dalam kategori ODP PDP. Tapi mungkin yang lebih mendekati PDP kali ya, yang sudah menunjukkan gejala klinis. Sudah menunjukkan simptom ya. Ya. Baik. Terima kasih Mbak Irma. Selanjutnya ke Pak Pandu nih. Kalau tadi dengan Pak Abed dan Mbak Irma, saya menanyakan banyak terkait dengan sengkarut data ya yang ada di level daerah yang kemudian tereskalasi di level pusat begitu ketika tidak ada verifikasi data yang memadai dari daerah ke pusat. Nah untuk Pak Pandu seperti ini pertanyaannya Pak. Pak Pandu adalah yang pertama kali merancang pemodelan COVID-19 di Indonesia. Pak Pandu adalah akademisi atau pakar yang dari awal sadar pentingnya sains dalam penanganan pandemi. Bisa diceritakan nggak Pak, bagaimana kesulitannya pada saat itu Pak Pandu berusaha menembus pemerintah di saat-saat awal ketika Pak Pandu berusaha menjelaskan hasil modeling Bapak. Apalagi di saat yang sama kita mengetahui bahwa Menteri Kesehatan kita, Pak Terawan, menunjukkan sikap denial
atas COVID-19, pada saat itu Presiden malah berusaha memboost sektor pariwisata dengan memberikan beberapa stimulus penerbangan dan lainnya. Bahkan juga ingin meng-hire influencer begitu untuk meningkatkan income pariwisata di Indonesia. Tentunya saya bayangkan di bulan Februari misalnya dengan sikap menteri yang demikian, dengan sikap Presiden yang demikian, padahal Bapak sebagai akademisi sudah membawa modeling soal COVID, seberapa susah sih Pak struggle-nya pada saat itu berusaha untuk menembus birokrasi dan ring 1 di kabinet. Karena kami juga suka mendengar bahwa jangan-jangan nih pejabat publik, baik presiden maupun menterinya, lebih suka mendengarkan saran dari tenaga ahli begitu daripada pakar yang ada di luar tenaga ahli. Bisa diceritakan Pak Pandu, bagaimana prosesnya Pak? Betapa susahnya menembus birokrasi ketika berusaha menunjukkan hasil modeling Bapak. Silakan Bapak. Pak Pandu tolong di-unmute dulu Bapak. Di-unmute dulu. Siap. Silakan Pak Pandu. Terima kasih. Saya ini lebih senang disebut sebagai juru data karena saya pernah belajar statistik di dokter yang agak aneh ini. Kemudian juru wabah, jadi epidemiologi kan ilmu epidemi. Jadi lebih enak lah dalam bahasa Indonesia susah, epidemiologi susah. Juru wabah atau juru data wabah boleh. Jadi kalau lihat data ini janganlah percaya setiap data itu benar. Ya, kita harus skeptis. Ya, walaupun data itu dilakukan oleh Badan Litbang atau oleh peneliti Panduryono gitu, ya kan, belum tentu benar. Metodologinya seperti apa. Jadi kita juga sebagai seorang akademikus harus jujur kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pengumpulan data, pengambilan sampelnya salah dan sebagainya. Data itu full of bias. Bisa bias karena pengukuran, apalagi kesehatan, bias karena pengambilan sampel, jadi selection bias, ya kan, ada bias seleksi, dan bias yang lain bahwa data itu banyak dipengaruhi kualitasnya. Jadi dengan demikian kita sangat naif kalau kita langsung percaya sama data, ya kan? Dan walaupun Pak Yanuar ya dulu waktu itu punya ide bagus open data, itu bagus karena data memang harus open. Data yang dikumpulkan oleh dana publik harusnya terbuka oleh publik dan gratis, ya kan? Dana Susenas, dana yang dikumpulkan oleh Riskesdas, tapi kan mereka menganggap itu datanya mereka. Padahal itu dana yang uang yang untuk mengumpulkan data itu dana publik. Jadi itu data publik harus terbuka oleh publik. Jangan takut. Karena apa? Karena publik juga yang mengakses data kan orang yang ngerti. Jangan takut disalahgunakan. Kalau disalahgunakan akan ada timbul reaksi dan reaksi jadi hidup tuh suasana menggunakan data. Nah inilah keterbukaan data itu penting sekali. Kalau data yang terbuka, kita mempunyai kesempatan untuk memperbaiki data. Kalau data yang tertutup, data itu salah, kita tidak punya kesempatan untuk memperbaiki data. Walaupun banyak orang pintar, tapi karena mereka percaya kalau data dikumpulkan oleh badan riset itu baik, ya belum tentu betul. Nah, itu satu yang perlu. Termasuk data COVID ini, ya kan? Dan saya nggak nganggap tim saya yang pertama kok. Jadi waktu itu memang nggak tahu kenapa saya udah banyak mengumpulkan bahan tentang masalah coronavirus itu sejak awal-awal tahun lalu. Jadi kita sudah siap, wah ini ada kasus Wuhan, pasti ke Indonesia. Ya, jadi waktu itu kita sudah mulai gemes banget gitu kan, sama teman-teman di Kemenkes, ini orang-orang pinter kok malah denial. Dan nggak ada yang berani ngelawan gitu loh. Kenapa kau ini? Jadi saya langsung gitu, saya menyuarakan ya kan dengan mungkin dengan bahasa emosi santun pertama kali, kemudian lama-lama jadi lugas gitu. Mohon maaf gitu. Jadi itu yang kita lihat, dan kemudian ini kita harus predik. Nah, gitu. Jadi teman-teman kita predik, dan kemudian juga dikontak oleh teman dari UNICEF, mau nggak membantu pemerintah. Nah ini karena dia punya kerjasama dengan Bappenas, kita dihubungkan dengan Pak
Pungkas, dan sebagainya. Jadi waktu itu pertama kali itu adalah kita mencoba melakukan pemodelan dengan dengan data yang tersedia, dengan teori dan sebagainya, dengan memanfaatkan data di DKI gitu kan. Untungnya kan yang kepala dinas DKI kan murid saya, dan banyak teman-teman di daerah itu sebenarnya pernah jadi murid saya, jadi saya bisa lebih mudah personal connection itu untuk data. Walaupun kadang-kadang mereka juga agak menggekep data karena takut gitu kan. Kalau pokoknya jangan dikasih ke Pandu lah, bahaya kalau dikasih Pandu itu nanti akan dibuka ke publik dan memalukan. Itu yang pertama kali memang kayak gitu. Tapi lama-lama setelah sebenarnya kita memberikan solusi, mereka akan lebih terbuka. Dan memang waktu itu pertama kali ke Bappenas. Kita juga surprise karena Menteri Bappenasnya sendiri hadir gitu. Jadi dikumpulkan semua eselon dan itu untuk pertama kalinya. Sebelumnya juga sudah sih dengan teman-teman dengan KSP waktu itu. Memang waktu itu kita cari-cari siapa sih KSP yang bisa. Ini kan kita nggak mungkin lah ke Pak Jokowi. Walaupun niat saya gitu kan, niat gila saya adalah bisa presentasi ke Pak Jokowi gitu. Sampai saya ngirim itu cari keluarganya Pak Jokowi di Solo itu saya kirim tuh. Ini kegilaan saya emang kayak gitu. Jadi ternyata katanya, oh ini udah beredar kok, pemodelannya sudah beredar gitu kan. Terus kemudian ini ada masalah ekonomi, gimana ini supaya Bu Sri Mulyani dapat, saya cari kakak kandungnya itu, Mas Agus Purwadianto. Mas, ini tolong dikirim ke Mbak Sri Mulyani nih, supaya teman-teman ekonomi bisa memperkirakan ini dampaknya itu besar sekali nih. Jangan sampai dipertentangkan antara ekonomi dan kesehatan. Ini akan kontraproduktif. Kita sudah mengantisipasi seperti itu. Karena kegalauan pengambilan keputusan di level kebijakan pemerintah itu kelihatan seperti itu. Terlihat sekali. Sampai sekarang pun masih terlihat sekali pertentangan antara ekonomi dan kesehatan. Sampai nanti untuk melonggarkan pembatasan sosial. Dan itulah jadi beredar ke wartawan dan sebagainya. Itu bukan saya yang bocorin. Karena saya minta ini di Bappenas, orang Bappenas sendiri yang bocorin. Ya udah bocor kemana-mana ya nggak apa-apa gitu. Dan memang kita waktu itu seperti itu. Jadi memang untuk pertama kalinya kita, kalau dulu kan kita harus membuat policy brief, kemudian kita presentasikan, ternyata lebih banyak gagalnya, ya kan? Lebih banyak gagalnya. Belum tentu dibaca, belum tentu kita bisa mengkomunikasikan dengan baik. Tapi dengan lugas seperti ini, setiap hari, setiap minggu kita bisa menyampaikan. Tanya Pak Abed tuh, setiap minggu hari Jumat gitu kan, selalu kita memberikan masukan. Mau didengar nggak didengar, ini masukannya seperti ini. Kenapa kok PSBB kok nggak dimonitoring? Ini siapa sih nih itu kan kau nggak ada monitoring? Kenapa begini? Bagaimana kriteria pelonggarannya? Kok nggak ada yang mikirin kriteria pelonggarannya dan sebagainya? Pokoknya biar disampaikan ya. Untung Pak Abednego dengerin ya. Saya nggak tahu bahwa beliau itu dulu orang LSM gitu kan. Biasanya orang-orang LSM itu lebih muda lah. Tapi kan kalau sekarang ngomongnya kayak pejabat ya karena sudah jadi pejabat gitu kan. Seharusnya tetap kayak LSM Pak, gitu ya. Jadi ini penting sekali. Ini untungnya saya tuh tidak menjadi anggota Dewan Pakar Gugus Tugas, tidak menjadi anggota tim ahlinya KSP. Jadi suara saya itu lebih independen. Ya kan? Nah, ini memang gagasan-gagasan ini memang harus disampaikan. Disampaikan kepada siapa? Siapa targetnya? Memang targetnya harusnya ke presiden langsung. Dari awal saya sudah bilang, yang mimpin penanggulangan ini harus presiden. Karena dia kepala negara. Ngapain dikasih ke gugus tugas? Ngapain dikasih Pak Doni? Nggak ngerti dia. Betul kan? Berantakan tuh. Sampai sekarang juga berantakan. Ngurusin data, menghimpun data. Padahal datanya itu garbage semua. Kalau dikumpulkan ya jadi ngumpulin garbage. Seharusnya datanya diperbaiki, bagaimana variabel ini yang paling penting adalah variabel tanggal swab saja tidak dicatat. Seharusnya itu mungkin bisa kita analisis untuk bisa membuat kurva pandemi, karena sebagian besar tidak ada. Nah itu yang membuat kita jadi sebenarnya ini pengalaman yang luar biasa bagi saya dan tim ya. Kita cuma 4 orang kok, hanya 4 orang.
tapi tiap hari diskusi, tiap hari berdiskusi sampai malam. Dan sekarang tuh kita lagi melihat data DKI, karena waktu itu saya ini untungnya sekarang dia punya kontak dengan banyak orang yang terkenal gitu. Mas Anies gitu, saya manggil Mas Anies, tolong mintakan kepada Ibu Kepala Dinas untuk mengirim semua data yang mereka miliki. Kalau Pak Anies mau dibantu, gitu kan? Kalau enggak saya nggak mau bantu. Nah, akhirnya dikasih. Jadi kita lagi lihat tuh, kita lihat delay-nya berapa lama, distribusinya, kita lihat datanya masih kosong, data yang terbalik-balik, kita perbaiki. Selama ini kan nggak ada yang mengecek data itu. Pokoknya dicatat, tinggal udah nggak ada yang ngecek datanya. Karena nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Karena selama tidak pernah dipakai untuk pengambilan keputusan, ya tidak dianalisis, nggak tahu itu kelemahan data itu. Atau dibiarkan, diasumsikan datanya akurat. Padahal Pak Presiden itu akan menggunakan angka reproduksi, ya kan, R0 itu, RT itu, yang untuk dipakai untuk ini sudah bisa dilonggarkan. Bagaimana bisa menghitung RT kalau datanya tidak akurat? Terhitung, angkanya keluar, itu kan tinggal masukin rumus matematik. Tapi aneh, bisa tidak akurat, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Bahaya sekali. Dalam situasi seperti ini kita katakan dilonggarkan, tiba-tiba belum siap, nanti terjadi second wave yang besar sekali. Yang itu yang menurut saya kenapa kita sampai kemarin pun berdiskusi, berdebat sama tim Bappenas, karena mereka menganggap arti itu syarat mutlak untuk pelonggaran. Saya bilang, bagaimana mungkin menggunakan indikator yang kita tidak mampu menghitung karena datanya tidak valid. Ngotot itu, mereka ngotot. Tapi kan saya juga ngotot juga, ya kan? Sampai habis sahur tuh, sampai Pak Soeharto telepon saya, ada masalah apa sih kok kamu berantem sama staf saya? Ya, ini masalah data kok. Pak Soeharto tuh harus ngerti, gitu kan? Dia udah ngomong aja gitu. Mau dia menteri, mau apa, kayak anggap aja teman, ya kan? Jadi itu kita harus tegas di situ. Jangan ragu-ragu kalau kita menyatakan kebenaran. Walaupun nanti kita dibenci atau kita dimusuhin, tapi kalau kita yakin itu benar, sampaikan. Persoalan nanti tidak dipakai, itu urusan nanti. Kalau sudah disampaikan tidak dipakai, ya udah, tanggung sendiri. Gitu. Jadi kita harus legowo juga, gitu kan. Jangan memaksakan juga. Akhirnya baru kemarin kita akhirnya diajak merapatkan lagi bagaimana, kan? Karena kita tuh punya diminta oleh Presiden untuk menghitung artis Indonesia. Pak, nggak mungkin menghitung artis Indonesia, apalagi sampai level kabupaten. Ya tapi ini permintaan Presiden. Ya bilang sama Presiden, nggak mungkin Pak Jokowi kok nyuruh yang nggak mungkin sih. Gitu, harus berani gitu loh. Jangan perintahnya Pak Presiden diikutin aja. Kan Pak Jokowi juga nggak ngerti, ini angka bagus nih. Tapi ternyata tidak cukup akurat. Nah, kita usulkan indikator-indikator lain yang modifikasi dari WHO supaya dan sebagainya. Jadi bagaimana kebijakan publik itu mengandalkan data, dan janganlah data itu ditelan mentah-mentah. Kita harus pilih betul, karena begitu kita rumuskan, itu tanggung jawabnya di kita yang menyampaikan. Nah kan, itu yang menurut saya kita harus sebagai ilmuwan, sebagai akademis, itu kita harus mendorong keterbukaan data. Selama data itu dikumpulkan, dana publik harus terbuka, ya kan? Dan kemudian data itu kemungkinan tidak benar, full of bias. Jadi kita harus lihat bagaimana metodenya, bagaimana ininya. Dan biasanya data pemerintah itu underreporting, ya kan? Karena tidak semua sistem bisa mengumpulkan. Dan itu pada umumnya selalu begitu. Tapi underreporting apakah 10%, 20%, dan sebagainya. Jadi kita mengantisipasi itu. Dengan demikian kita akan bisa memperbaiki data, memberi masukan kepada pengambil keputusan supaya pengambil keputusannya juga akurat. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Pandu. Pak Pandu menyampaikan bahwa personal connection itu sangat penting bagi seorang akademisi untuk bisa masuk dalam siklus kebijakan, untuk bisa langsung
kontak dan juga berinteraksi dengan para policy maker. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak hanya sulit memberikan masukan kepada pemangku kebijakan, tapi ini menunjukkan bahwa tidak ada usaha yang sistematis tampaknya ya dalam melibatkan para akademisi di Indonesia di dalam proses pembuatan kebijakan itu sendiri begitu. Tadi Pak Pandu juga menyampaikan bahwa ada quotes nih yang boleh saya sampaikan ya, bahwa data transparan, data yang terbuka itu malah membantu pemerintah untuk bisa punya kesempatan memperbaiki data, terutama apabila data tersebut didapatkan dengan dana publik. Terima kasih Pak Pandu. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke Pak Yanwar Nugroho, kepada Pak Ian. Mungkin nanti di-unmute dulu ya Pak. Nah, pertanyaan kepada Pak Ian nih. Masalah data yang tidak akurat, tidak hanya ini menyulitkan pemerintah membuat pemodelan misalnya untuk membuat modeling, tapi juga menyulitkan para peneliti dan para pakar epidemiologi misalnya untuk membuat modeling atau proyeksi atas pandemi ini. Apabila data tidak akurat, kajian dan prediksi menjadi juga tidak akurat begitu. Nah, artinya adalah penting bagi pemerintah Indonesia untuk bisa memperbaiki sistem data collection dan juga manajemen data di Indonesia. Nah, ini saya ingin menyampaikan seperti ini, Pak. Ironisnya adalah ini mungkin dari segi magnitud pandemi ini sangat besar ya, COVID-19 pada kali ini. Tapi di tahun 2000-an kita kan ada virus H5N1 dan virus MERS pada saat itu. Dan saya yakin di tahun 2000-an, di dekade itu, Kementerian Kesehatan juga berlomba-lomba gitu berusaha untuk bisa mendapatkan data yang valid, data yang sahih dengan verifikasi yang baik dan yang lain-lain. Nah, saya pikir bahwa kita ya sebagai masyarakat awam gitu, kami meyakini bahwa ketika kita sudah ada masalah H5N1 di tahun 2000-an, ada masalah MERS, lalu di saat itu kami membayangkan bahwa Kementerian Kesehatan pasti itu menjadi pengalaman bagi Kementerian Kesehatan untuk bisa memperbaiki data pada saat itu. Nah, namun yang lucunya adalah ironisnya, ketika 10 tahun bergulir di tahun 2020-an dan pandemi ini hadir dengan magnitud yang sangat luar biasa, permasalahan yang sama terulang lagi, bahwa masalah data, integrasi data, input data, manajemen data terulang lagi begitu. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih Pak sebagai akademisi kebijakan, kenapa knowledge memory ini tidak terekam di dalam setiap institusi? Bahwa satu dekade yang lalu sudah ada beberapa virus yang harusnya mengajarkan banyak hal kepada para institusi untuk bisa berbenah dari sekian aspek termasuk pengelolaan data. Nah, kenapa kemudian tampaknya knowledge memory ini tidak ada gitu, tidak hadir di institusi kita, terutama di Kementerian Kesehatan. Silakan Pak Yanwar. Terima kasih Mbak Indri. Ini pertanyaan yang gimana mau menjawabnya? Gampang-gampang sulit dijawab, Mbak. Tapi saya mau masuk ke core persoalan, mengapa persoalan antara data, atau kalau saya perlebar sedikit, evidence, dengan kebijakan ini, seolah-olah menjadi sirkular dan kok ya itu terus masalahnya. Saya yakin 10 tahun lagi kalau kita ketemu lagi, pertanyaannya akan sama. Saya hampir yakin. Saya mau share satu saja screen ini. Ini saya membuat catatan, silakan di-share kepada para peserta nanti. Ini catatan saya nomor 4. Relasi antara riset, evidence, data, dan kebijakan. Jangan-jangan relasinya itu non sequitur. Jangan-jangan nggak nyambung. Mengapa? Karena riset, data, evidence, yang tadi Pak Pandu sampaikan tadi itu dibuat, disusun dalam sebuah momen intelektual. Pak Pandu harus membaca, mengolah data, menghitung, ya kan? Sampai mengatakan bahwa nggak mungkin ini R0 dihitung untuk se-Indonesia. Kalau permintaannya salah, ya jangan diberikan. Gitu kan Pak Pandu? Itu intellectual moment. Tapi, policy itu political moment. Saya minta maaf ini, saya tarik sedikit lebih filosofis, tapi sangat mendasar. Jadi kalau kita bicara kebijakan, kebanyakan pertimbangannya adalah memang pertimbangan politis. Karena itu political moments. Saya pernah diajak duduk ngobrolin kebijakan kemiskinan, ngomongnya di sebuah hotel bintang 5 sambil minum koktail. Sudah, nggak nyambung itu.
Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak bisa dilakukan, tidak, it's not what I mean. Tapi karena memang secara filosofis, riset, data, evidence, dan policy itu ada di dalam dua domain yang berbeda. Nah, itu tugas mereka, akademisi yang masuk ke pengambilan kebijakan, atau pembuat kebijakan yang terekspos secara intelektual, makin pinter itu, mendekatkan dua dunia ini. Karena pertanyaan kebijakan itu political space atau domain epistemik. Ya, orang mengatakan, nggak bisa karena ini pandemi, ini harus teknis, politiknya nanti dulu. Pandemi ini juga punya dampak ekonomi politik, ya kan? Maka orang penting mengatakan itu. Jadi memang dialog seperti ini, maksud saya dialog antara kebijakan, antara data dan kebijakan ini akan begini, Mbak. Nah, kalau tadi ditanya, 10 tahun yang lalu ngomongin itu, sekarang ngomongin ini lagi. Saya mau kembali yang disampaikan Bang Abed tadi. Yang dulu kami mulai bahkan sejak sebelum periode pertama Pak Jokowi. Karena cetak biru satu data itu disusun ketika Pak SBY masih presiden. Saya masih menjadi staf khususnya Pak Kuntoro saat itu di UKP 4. Itu kami menyusun, dipimpin oleh Mas Soni Mumbunan dan Pak Koni saat itu, kami menyusun cetak biru satu data. Jadi Perpres zaman Pak Jokowi. Itu upaya teknokratik agar tata kelola datanya lebih baik. Mengarah ke arah yang lebih baik, ya. Apakah sudah semuanya? Belum. Jelas belum. Kita masih berjuang untuk CRVS, Civil Register and Vital Statistic itu, pencatatan sipil dan statistik hayati, kita masih berjuang setengah mati untuk data wilayah, kita masih memadankan antara data kemiskinan dengan NIK, masih banyak PR. Belum selesai. Bahwa kita mengarah ke arah yang benar, iya. Sudah selesai? Belum. Apakah politiknya akan membuat seolah-olah kok tidak ada ingatan kolektif secara institusi, akan terulang lagi. Nanti ganti pimpinan, Mbak, tahun 2024 ganti presiden, diskusi ini akan sama lagi. Nah, itu yang menurut kami, yang saya pikirkan adalah, mengapa menjadi penting pemerintah itu membangun kapasitas teknokratiknya. Membangun kapasitas teknokratiknya. Mengapa ini penting? Karena saya langsung lari saja ya. Ini kan kita bicara bolak-balik sekarang menuju ke depan new normal. Saya setuju dengan Pak Pandu tadi. Ini nggak bisa kita dapatkan kesehatan atau ekonomi. Sama soal new normal ini. Ini tidak bisa kita mau anti, tidak mau gitu ke arah sana. Pertanyaannya adalah prasyaratnya dipenuhi nggak? Saya tadi pagi membaca tweetnya Pak Pandu yang sudah menyiapkan app kan, jika RT tidak akurat itu. Kita bisa kok mengatakan itu. Nah, saya ambil dari tempatnya Mas Zulfikar Amir, teman saya yang dosen di NTU ini. Ini 5 syarat pokok menuju new normal. Kalau kita tidak bisa memenuhi itu, harus waspada. Ngerti Mas? Jadi penting membangun kapasitas negara. Perlunya evidence-based policy itu karena memang state capacity-nya harus dibangun. Apakah belum terbangun saat ini? Belum. Ini yang saya sebut. Kita punya 2 persoalan. Satu persoalan yang substantif, yang kedua adalah persoalan yang sifatnya lebih teknis. Substantif itu apa? Semuanya, yang atas, kiri atas itu, didrive oleh pemerintah. Jadi bahkan masalah yang dipahami oleh pemerintah itu menjadi satu-satunya yang mendrive kebijakan. Padahal persoalan, tantangan, itu enggak cuma dari situ. Itu mengapa penting, perlunya non-pemerintah terlibat, memberikan input, karena mereka juga melihat masalah dari kacamata mereka. Dan saya senang KSP meneruskan itu, meminta input, mendapat input dari luar pemerintah. Karena kalau dari pemerintah saja, pasti mau lihat, maunya itu. Bagus, harus dilibatkan, dan memang wajib dilibatkan non-pemerintah, termasuk akademisi. Itu masalah substantif. Masalah teknisnya adalah formulasi programnya itu. Kalau data dan informasinya itu tunggal, dengan narasi yang satu, maka formulasi program pembangunannya
juga tidak akan kaya. Jadi kalau di pemerintah yang Bang Abed sekarang saya yakin pusing itu, sebenarnya lebih banyak ke technical problem. Koordinasi antar kementerian, kalau pemerintah yang kementerian A mengatakan begini, jangan kementerian B mengatakan hal yang sebaliknya. Kalau pejabat ini mengatakan begitu kan. Saya melihatnya itu persoalan teknikal. Karena secara substantif, menurut saya, yang harus kita lihat adalah apakah cara pemerintah melihat masalah itu monolitik atau tidak. Kalau monolitik, hanya mau melihat itu saja, nah itu yang masalah. Jadi, balik ke cerita tadi, kalau kita, tadi yang ditanyakan oleh Mbak Indri tadi, mengapa ini berulang seolah-olah tidak ada kolektif atau institutional memory, mengapa tidak jalan knowledge management di kementerian, kan begitu kan pertanyaannya kan? Saya merasa karena ada dua perkara. Perkara pertama memang adalah perkara yang teknis, perkara yang melibatkan kemampuan dan kapasitas negara untuk menghandle, untuk menyediakan data yang reliable, data yang akurat, terbuka untuk publik. Nomor satu. Perkara nomor satu. Perkara nomor dua, karena memang terkait dengan cara kita mengelola negara ini. Selama proses politiknya, ini persoalan pandemi ini kan juga sangat highly politicized kan, sangat-sangat mudah dipolitisasi ke sana sini. Maka substansi mengenai pandemi itu akan sangat mudah dipelintir. Mbak, ada 4 level kalau kita bicara relasi antara rakyat dengan negara. Level pertama itu levelnya teknis, kapasitas, bisa atau enggak. Jadi ketika ada sesuatu, negara bereaksi, rakyat bertanya, oh negara bisa nggak melakukan ini? Ya kan? Misalnya testing. Negara bisa nggak ya testing ya? 10.000 tes sehari, misalnya seperti itu. Jadi di level, ini yang paling permukaan, kapabilitas, kemampuan, kapasitas. Level nomor 2 adalah credential. Credential ini lebih ke negara punya wewenang nggak? Mengumumkan siapa yang positif atau tidak, itu wewenang negara nggak? Membuka metodologi pelaporan itu orang negara atau enggak? Ini soal credential. Nomor 3 adalah motivasi. Ini titik di mana lampu sudah sangat kuning. Kalau merah di atas tadi, publik atau rakyat mempertanyakan negara bisa berwenang enggak, itu menurut saya itu masih bisa di-tackle. Tapi kalau sudah sampai bertanya, motivasinya apa ya? Misalnya. Setengah menit lagi, Pak Yanuar. Mohon maaf. Ya. Seperti ini. Maka menjadi itu sudah jadi alert. Mengapa metodologi diubah ya? Mengapa data ditutupi ya? Nah, jangan sampai, karena yang paling mendasar adalah trust. Jangan sampai rakyat itu kehilangan trust. Jadi seolah kita membicarakan data, tetapi intinya kita membicarakan, pada hakikatnya kita membicarakan 4 level relasi antara rakyat dengan negara. Saya kira itu dulu. Baik, terima kasih Pak Yanuar. Ini malah dapat kuliah singkat ya mengenai kebijakan publik dari Pak Yanuar. Terima kasih. Kalau boleh saya emphasize, tadi Bapak menyampaikan bahwa yang perlu dipahami kebijakan itu adalah political moment. Jadi alih-alih hanya membahas mengenai substansi, kita perlu memahami bahwa ada political action di sana, bahwa ada political consideration di sana, bahwa ada technical problems misalnya. Tadi Pak Yanuar juga sudah mengatakan bahwa ini kemudian yang menyebabkan mengapa kemudian ingatan kolektif atau knowledge memory atau institutional memory tidak terbangun dengan baik ketika political leader-nya berganti, maka kemudian ya sudah begitu, karena program juga menjadi tidak continue begitu, ditinggalkan begitu saja. Ini menarik Pak Yanuar. Nah, sekarang saya akan masuk ke pertanyaan untuk semua narasumber. Artinya adalah pertanyaan saya akan saya berikan. Nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Abed, kepada Mbak Irma, kepada Pak Pandu, dan juga Pak Yanuar untuk menanggapi. Begitu ya. Nah, ini terkait dengan kalau misalnya 3 minggu yang lalu, keyword atau kata kunci yang biasanya kita dengarkan adalah mudik versus pulang kampung, lalu ada pelonggaran PSBB, ada relaksasi PSBB begitu. Nah, kemudian beberapa hari ini kita diminta untuk bisa mengenal atau beradaptasi dengan kata kunci new normal atau normal yang baru begitu. Nah,
ini menjadi pertanyaan kami, masyarakat awam. Berdasarkan kata data misalnya, kita ketahui bahwa tes massal COVID-19 di Indonesia itu termasuk tertinggal sekali dari negara lain, termasuk bahkan negara berkembang seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, India, dan Filipina. Dibandingkan dengan negara lain, rasio populasi yang dites masih sangat rendah. Per 1 juta penduduk Indonesia misalnya hanya melakukan tes kepada 48 orang. Sedangkan Filipina 55 orang, Thailand 350 orang, Vietnam hampir 1.000 orang, Malaysia 1.700. Saya nggak berani nih Pak untuk membandingkan rasio tes massal antara Indonesia dengan Korea Selatan karena berbeda jauh sekali begitu. Selain itu, kita juga melihat adanya disparitas dalam jumlah tes. Di Provinsi Aceh misalnya yang mendapatkan tes, yang dites itu hanya sekitar 300 pasien hingga saat ini. Rendahnya tes massal ini kemudian mengakibatkan angka kasus COVID-19 di Indonesia seakan-akan tampaknya rendah bila dibandingkan dengan angka global atau dibandingkan dengan angka-angka di negara yang lain. Lalu data ini kemudian data yang kurang valid, pertama, rendahnya mass testing ini kemudian mendasari kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan PSBB yang lebih ketat. Yang pada penerapannya kita tahu PSBB banyak sekali dilanggar. Tetapi sekarang malah sudah ada rencana untuk menghadapi new normal tanpa alasan yang jelas. Muncul kesan bahwa kemudian pemerintah, wah jangan-jangan pemerintah lebih memprioritaskan pertimbangan-pertimbangan ekonomi ketimbang public health begitu. Bagaimana mungkin kemudian pemerintah mempersiapkan skenario new normal seakan-akan tanpa melihat syarat-syarat yang ditetapkan WHO. Dengan keadaan yang demikian kok kita bisa ya percaya diri sekali untuk mau menerapkan new normal. Padahal syarat WHO kan misalnya sebagai contoh harus punya transmisi virus corona yang mampu dikendalikan. Negara harus punya kapasitas sistem kesehatan yang memadai. Padahal di Indonesia, misalnya tadi saya cek dari angka Kementerian Kesehatan, provinsi di Kalimantan itu punya ventilator hanya 50-an. Beberapa provinsi di Sulawesi itu ventilatornya hanya 40 sekian. Kok kita pemerintah berani sekali ya untuk langsung menerapkan new normal. Bahkan pegawai BUMN di bawah 45 tahun per 25 Mei sudah harus masuk kantor. Lalu nanti di awal Juni sekolah juga sudah dibuka. Mall juga sudah mau dibuka. Tanggapannya Bapak, silakan mungkin Pak Abednego dulu. Mewakili KSP pemerintah nih Pak. Mohon maaf nih Pak. Bagaimana Pak Abednego? Silakan di-unmute dulu Pak Abed. Baik, terima kasih ya. Kalau ngelihat Indonesia satu wajah, pernyataannya pasti begitu. Sekarang pertanyaan saya, ngapain dites banyak-banyak di Papua? Ngapain dites di Pegunungan Bintang? Gitu. Kalau di sana kasus saja 0 kok. Gitu. Jadi juga harus dilihat wajah Indonesia itu di dalam konteks yang lebih proporsional. Misalnya, apakah Jakarta itu proporsinya rendah enggak? Gitu. Jakarta itu kalau dilihat proporsinya udah cukup tinggi. Saya lagi ngecek datanya, gitu ya. Jadi jangan, makanya saya selalu beberapa waktu yang lalu dengan Prof. Pandu juga ada, dari teman McKinsey juga ada dalam forum Jumatan kami misalnya, jangan melihat Indonesia itu dalam wajah yang tunggal gitu di dalam situasi ini. Jadi ada proporsi yang juga kita lihat karena ada keterbatasan sumber daya dan kemudian tadi realitas di lapangan itu kayak apa gitu. Jadi jangan nanti sampai misalnya di kita itu kalau berdasarkan data BNPB, data gugus tugas 124 kabupaten kota itu nggak ada kasus gitu. Terus kita mau apa dengan itu? Itu yang disampaikan Prof. Pandu tadi, mungkin kaitannya dengan arti tadi itu mau digimanain itu angka yang kayak gitu. Jadi hal-hal seperti ini nanti mungkin perlu dilihat juga terkait dengan data ya. Kemudian yang berikutnya terkait tadi yang disampaikan tadi yang terkait dengan apakah pemerintah siap dan ini kalau dilihat dari policy besarnya bahwa jumlah tes itu akan terus didorong untuk dinaikkan. Saya beberapa waktu yang lalu bicara dengan dari Kedutaan Besar Singapura, saya sudah sampaikan juga waktu forum kami diskusi bahwa Singapura juga merelaksasi tapi target terus dinaikkan testingnya. Gitu. Jadi memang itu menjadi satu ketentuan ya. Tapi yang menjadi catatan di kita, memang ada beberapa hal yang dulu itu tidak dilakukan, tetapi kemudian harus dilakukan adjustment karena tuntutan saat ini. Misalnya ingat nggak kalau awal-awal itu lab itu tersentral di satu. Kemudian kan dinamis ya, bahwa kemudian akhirnya didesentralisasi. Dulu awalnya pemerintah aja, kemudian dibuka. Gitu. Jadi satu proses di dalam konteks penanganan pandemi yang dinamis juga perlu juga harus dilihat di dalam konteks penanganan selama ini. Gitu. Jadi
Karena kan kita tahu COVID ini juga bukan bisa kita atur-atur gitu. Saya setuju nih bahwa dalam perang begini itu strateginya bisa dinamis juga, itu menjadi satu hal yang penting gitu. Jadi nggak ada juga misalnya mengatakan bahwa ini akan tegak lurus sehingga kita harus menghadapi dengan cara seperti ini gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang memang terjadi ya di dalam proses pembicaraan maupun diskusi yang ada gitu. Misalnya juga kalau kita lihat seperti saya katakan tadi, misalnya dulu itu saya pribadi yang bukan orang kesehatan, itu pertanyaan saya dulu waktu awal mulai COVID ini Januari Februari, pertanyaan saya ke tim, apakah rumah vaskes kita akan ngadapin tsunami, banjir bandang atau genangan atau enggak gitu. Karena yang saya lihat itu akan ada jumlah pasien yang cukup besar masuk ke vaskes kita gitu. Pikiran ini sebenarnya ada karena pada waktu itu bahwa di dalam penanganan COVID hanya ditentukan di rumah sakit tertentu, rumah sakit pemerintah. Kalau kita lihat misalnya sekarang ketika dibuka lebih luas, begitu ya, lebih longgar gitu, bed occupancy kita juga misalnya Jakarta, mungkin Prof. Pandu bisa lebih persis datanya, kalau nggak salah itu di atas hanya 50-an%, gitu ya. Nggak seperti yang dibayangkan bahwa akan terjadi orang-orang akan di koridor, akan di jalanan, pasangin tenda darurat. Mungkin situasi itu justru kita punya potensi itu kalau kita khawatir sekarang itu ya justru di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Jadi, nah ini yang menurut saya juga apa yang dikatakan tadi itu di dalam proses-prosesnya itu ada dinamika di dalam penanganannya. Kemudian yang berikutnya, memang di dalam konteks tadi pernyataannya itu apakah kita jangan-jangan belum siap untuk itu. Nah, kalau lihat dari arahan sampai sekarang sih masih ya, tentu testing dan tracing tadi kalau dilihat ditonton di YouTube-nya Setpres, pernyataan Presiden juga mengarah ke sana untuk dipastikan itu bisa jalan terus. Nah, menurut saya yang agak penting dari perhatian sekarang ini adalah bahwa pernyataan pejabat yang bukan kebijakan itu dianggap sebuah menjadi seperti kebijakan yang akan diambil gitu. Nah, ini juga jadi satu isu yang menurut saya menarik di masa pandemi ini gitu ya. Misalnya ketika pemerintah menyampaikan rencana-rencana itu dianggap sebuah kebijakan yang pasti akan diambil misalnya. Misalnya contoh ketika ada orang yang membocorkan PPT-nya Pak Menteri Perekonomian dianggap pemerintah sudah mengambil keputusan untuk itu gitu. Padahal itu PPT-nya versinya Menko Perekonomian, PPT-nya versi KSP lain lagi tuh gitu. Jadi ya artinya kita kan di dalam konteks itu kan berdiskusi, berdebat dan kemudian juga di dalam tugas pemerintah itu justru membuat rencana-rencana gitu. Jadi justru yang perlu dikhawatirkan kalau pemerintahnya nggak membuat rencana apapun, nah itu lebih berbahaya menurut saya. Gitu. Jadi ini hal-hal seperti ini ya tugas pemerintah ya salah satunya merencanakan gitu loh. Jadi kalau dia dan rencana itu bocor dan kemudian publik resah, ya itu resiko kebocoran menurut saya. Bukan dilarang pemerintahnya membuat rencana gitu loh. Jadi menurut saya yang harus didiskusikan itu justru itu memancing apakah rencana itu tepat atau tidak. Misalnya kan ternyata 1 Juni ya PSBB Jakarta aja belum selesai 1 Juni. Artinya kan enggak, artinya harus diperhatikan juga pandangan dari pemerintah daerah. Mungkin sementara itu ya bahwa terkait dengan data tadi apa yang disampaikan oleh Pak Pandu itu juga memang jadi perhatian kita soal data, tetapi lagi-lagi wajah Indonesia itu enggak satu gitu. Artinya dia banyak dalam konteks ini dan kemudian juga kondisinya karena nggak mungkin kita menginvestasikan hal yang sama di luar wilayah-wilayah yang epicentrum begitu, sebut Jakarta, Surabaya begitu, atau mungkin Medan begitu. Jadi hal-hal seperti ini juga perlu dilihat di dalam proses kita membaca data. Mungkin itu dulu dari saya. Baik, terima kasih Pak Abed. Mbak Irma, silakan untuk menanggapi. Mbak Irma, ya. Oke, baik, silakan Mbak. Oke, kalau dari kami repot ya sebenarnya, tapi kami sebenarnya pengen punya keresahan ini, mungkin Bang Abed Niko bisa menyampaikan ya ke melalui KSP ke tim gugus tugas, terutama untuk merespon dibukanya mal misalnya oleh Pak Jokowi kemarin di Bekasi, kemudian
mundur sebelumnya dibukanya bandara, moda transportasi dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika pejabat publik di depan menyampaikan bahwa PSBB itu tidak dilonggarkan gitu. Tapi kemudian di luar ruangan sebenarnya moda transportasi dibuka. Kemudian di jalanan kemacetan juga tidak ada sanksinya. Di luar ruangan para pejabat itu orang-orang berkerumun dan lain sebagainya yang tidak menghiraukan himbauan PSBB juga sama sekali tidak mendapat sanksi, misalnya gitu. Kami juga bahkan mendapatkan beberapa laporan mengenai meskipun Satpol PP dan meskipun petugas sudah mengamankan orang untuk menutup jalur mudik itu ya Pak ya, tapi ada beberapa laporan dari warga yang mengatakan bahwa ini mereka membayar 300.000 di pintu keluar, kemudian diarahkan menuju kasih tahu jalannya bisa lihat sana yang nggak ada patroli, kemudian setiap masuk ke kota untuk ngedrop penumpang di Jawa Tengah mereka harus membayar 300.000, kurang lebih seperti itu. Kami sudah menyampaikan masukan-masukan ini ke tim gugus tugas ngomong-ngomong. Nah, hal yang seperti ini yang kemudian menjadikan kebingungan publik. Apalagi sekarang pemerintah wacananya ini kan kita berdamai dengan virus corona, kemudian new normal. New normal ini sebenarnya digaung-gaungkan supaya kita bisa hidup berdampingan dengan virus corona. Nah, sebenarnya ada satu hal yang kami tidak sepakat. Harusnya kan kalau mengacu ke Permenkes PSBB pun sebenarnya untuk memutuskan apakah PSBB mau dilonggarkan atau diperketat dan lain sebagainya itu harus mengacu pada beberapa hal. Yang pertama harus melihat kurva epideminya seperti apa, yang kedua pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Tapi yang pasti dua hal itu karena yang ditangani pandemi, tapi kalau menurut kami dari lapor COVID seharusnya yang dikedepankan adalah si kurva epidemi dan kepentingan kesehatan sebelum yang lain-lain. Karena kemudian masih banyak laporan-laporan dari warga dan angka kematian, angka penambahan kasus COVID-19, angka jumlah PDP, kemudian jumlah positif di beberapa kabupaten itu terus banyak yang terus bertambah setiap hari. Tadi saya sepakat sebenarnya Bang Abednego menyampaikan bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita punya 34 provinsi dan luas sekali, jadi tidak boleh melihat hanya dengan satu hal aja. Tetapi rasanya juga perlu juga dilihat kita masing-masing memiliki keunikan dan kasus per wilayah itu masih menunjukkan angka pertambahan kasus. Di Jakarta pun juga seperti itu. Nah, sekarang kita mau new normal ini mau dinormalkan gitu ya, dinormalkan yang baru sebenarnya nggak apa-apa. Apabila kita memiliki data yang dijadikan sebagai basis pembuatan kebijakan tersebut. Nah, yang simpel aja sebenarnya bisa aja mengikuti anjuran PBB. Maksud saya anjuran WHO yang memiliki kriteria untuk pelonggaran, sebenarnya itu pun kriteria tersebut untuk melonggarkan lockdown juga sebenarnya tidak kita lakukan, kita memilihnya PSBB dan itu berupa anjuran. Tapi kok sepertinya kita mau melonggarkan, kita ini lockdown aja enggak, tapi kita kemudian sekarang sudah PSBB terus kita mau melonggarkan lagi, tetapi pelonggaran itu sebenarnya kami merasa belum didasarkan pada data yang selama ini dimiliki oleh pemerintah kabupaten, kota, provinsi yang ada di Indonesia. Karena pertambahan jumlah kasus dan juga angka yang meninggal, terutama yang underreporting tadi, terutama mereka yang meninggal sebelum mendapatkan kesempatan untuk di tes PCR, saya kira itu harus ditelusuri lagi sebelum buru-buru untuk membebaskan orang untuk beraktivitas meskipun dengan mawas diri, tetap menggunakan masker dan lain sebagainya. Terima kasih Mbak Irma. Mungkin bisa saya berikan kesempatan kepada Pak Pandu. Silakan Pak Pandu memberikan tanggapan. Silakan Bapak. Iya, saya terdistrak oleh banyak masalah. Jadi saya harus bicara apa ya, bahwa pandemi ini kan tidak akan berakhir, ya kan. Jadi masih lama nih kita harus hidup, ya kan, dalam situasi yang
ancamannya selalu ada dari virus ini. Dan memang Indonesia memang bervariasi. Karena bervariasi itulah kita harus melakukan respon yang sangat adaptif. Jadi kita kan kalau virus saja bisa bermutasi, dan kita harus bisa bermutasi. Jadi negeri ini harus mendefinisikan ulang sebenarnya tujuan kita bernegara itu apa? Tujuannya kan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Itu tujuan bernegara kita. Sekarang kalau kita balikkan, tugas pemerintah itu apa? Tugasnya adalah melindungi, termasuk melindungi ekonomi. Ya, jadi melindungi kehidupan. Baru kita kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya itu baru belakangan. Nah, dengan demikian saya selalu bertanya gitu kan kepada setiap kebijakan tuh ini sesuai dengan konstitusi enggak? Kita akan mendasar sekali pertanyaan itu. Ya kan? Jadi setiap kebijakan itu harus difikirkan apakah pemerintah melaksanakan konstitusi. Nah, bagaimana supaya bisa melaksanakan konstitusi? Ya itu tadi, menseimbangkan antara berbagai kepentingan, ya kan, untuk supaya kita bisa survive sebagai bangsa. Nah, sekarang kita tuh lagi diuji nih, bagaimana kita sebagai bangsa dalam menghadapi COVID ini. Jadi pandemi COVID itu bukan hanya sekedar pandemi COVID. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dulu kita lakukan, barangkali tidak benar. Kita harus tata ulang. Ya, kita harus kembali. Dulu kita terlalu banyak mengandalkan import gitu kan. Sekarang kita harus kembali ke tatanan yang swasembada. Swasembada tangan, swasembada pengobatan, swasembada. Karena apa? Karena kerjasama internasional itu jadi batal sekarang. Semua negara tuh memikirkan nasib rakyatnya, ya kan? Jadi kita nggak bisa minta bantuan negara lain sekarang. Mau minta mesin PCR, susah. Mereka juga butuh kok. Ya, jadi inilah yang kita hadapi bahwa kita itu jangan, memang globalisasi akan ditinjau ulang. Kita harus memikirkan lagi. Apakah globalisasi yang ini perlu gitu, masih kita mau pertahankan, ya. Jadi menurut saya sih ini suatu kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk memikirkan ulang apa kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan. Ya kan kalau perlu batalkan banyak hal-hal yang kita ingin rencanakan karena kondisinya seperti ini. Ternyata kondisi ekonomi kita sekarang tidak kuat. Ya kan, baru beberapa minggu saja kita tidak melakukan kegiatan, sudah berdarah-darah itu. Ya, mengerti bahwa kita itu memang tidak kuat. Nah, itu bagaimana memperkuat. Ya. Juga kesehatan kita hancur. Layanan kesehatan kita itu selama ini kita itu salah strategi. Public health-nya tidak berkuat. Saya menerjemahkan public health itu bukan kesehatan masyarakat. Dari awal begitu saya masuk ke public health, saya selalu menerjemahkan kesehatan publik. Karena kesehatan publik itu politik di situ. Ada kebijakan-kebijakan politik. Bukan hanya data dan sebagainya, bukan hanya ilmu pengetahuan, ya kan? Itu tapi ada politik untuk memperhatikan kesehatan publik. Nah, ini menurut saya kita selama ini terlalu memikirkan hanya kuratif. Hanya pengobatan, hanya memikirkan dokter, ya kan yang diributkan dokter. Padahal di balik dokter itu banyak unsur layanan kesehatan yang promosi dan pencegahannya nol, minus bahkan. Untuk mendiagnosis, early diagnosis, minus. Bayangkan hanya satu laboratorium yang ditunjuk untuk sebagai lab rujukan. Gila itu, menurut saya sih gila benar tuh. Walaupun Badan Prepres itu waktu itu sudah didesak. Gak mungkin ini. Waktu mengatakan negatif, ini pasti ada yang salah dari lab. Ya kan? Baru diperbaiki, baru positif. Itu pun masih bisa terlambat waktu itu sebenarnya. Jadi karena mengandalkan sistem yang tidak ada kuat ini. Dan sekarang kita tuh tertatih-tatih untuk meningkatkan kapasitas layanan. Saya itu membantu program tuberkulosis. Waktu kita ingin
mengakhiri tuberkulosis pada tahun 2030, yang kita perkuat itu diagnosis. Gene expert itu ada di mana? Gene expert itu tes cepat molekuler, itu seperti PCR juga. Dan bisa kita taruh di puskesmas. Dan sekarang sebagian dimanfaatkan untuk layanan COVID, karena lebih mudah. Nah, ini menurut saya adalah bagaimana pembangunan kita selama ini tidak pernah difikirkan. Kita dulu bagus tuh di zamannya Pak Harto itu dengan SD Impres, Puskesmas Impres, karena saya juga dokter Puskesmas, ya kan? Jadi Puskesmas Impres, ini dokter Impres dulu nih. Jadi merasakan bagaimana sebenarnya kita itu lebih besar berperan menjadi layanan primer. Kemudian ini yang menurut saya ya, data ini dan pandemi ini mengajarkan kita kalau kita mau belajar menata ulang kembali kehidupan kita bernegara. Baik, terima kasih Pak Pandu. Silakan Pak Yanuar. Tadi Bapak sudah sedikit banyak menyinggung soal penggunaan evidensi atau data di dalam pengambilan kebijakan. Nah, kemudian dikaitkan dengan new normal. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya punya satu gambar ini saja. Jadi waktu Wall Street Journal menyampaikan gambar ini, saya baca itu. Lalu tadi Bang Abed mengatakan, jangan melihat Indonesia satu wajah. Itu benar sekali. Dan menurut saya gambaran, kita ini tidak ada di satu kapal yang sama. Kapalnya bermacam-macam, tapi kita ada pada badai yang sama. Implikasinya apa? Implikasinya ditulis hari ini oleh Mas Aik. Ada ketimpangan cara kita menghadapi risiko, dan itu harus masuk dalam equation kebijakan pemerintah. Yang kapalnya kapal induk berbeda dengan perahu, atau kapal selam beda dengan kapal layar. Mereka yang punya rumah dengan 4 kamar tidur bisa mengisolasi yang rentan. Ya kan? Yang rentan dikatakan 46 tahun ke atas, atau malah kemarin IDAI mengatakan anak-anak. Tapi kalau tinggalnya di RSSSS itu, rumah susun rumah sangat sederhana sehingga untuk selonjor susah sekali itu, gimana Anda mau? Artinya ada perkara ini bukan hanya perkara mengenai siap atau tidak siap masuk new normal. New normal itu kalau grafik kan begini kan, kalau ini normal dulu, kemudian lalu ada virus itu lalu naik, ya kan, karena tertular. Baliknya itu tidak di titik awal, tapi di atas itu. Pak Pandu tahu persis itu kan. Bukan karena yang normalnya yang kemarin itu, dan itu tidak akan tercapai. Yang akan tercapai adalah situasi di mana kita memang harus hidup bersama. Nah, pernyataan harus hidup bersama tadi, itu punya implikasi penting dalam hidup kenegaraan kita, persis seperti yang tadi Pak Pandu sampaikan tadi. Bahwa kewajiban negara melindungi warganya. Sesuatu itu dianggap hak. Sesuatu itu disebut hak jika ada yang memastikan pemenuhannya. Siapa? Negara. Siapa? Pemerintah. Jadi kalau kita mengatakan hak setiap warga negara untuk sehat, mau dia tinggal di Manokwari, atau dia tinggal di Pegunungan Bintang, kata Bang Abed tadi, atau di Gunung Kidul, atau di Makassar, sama. Implikasinya, dengan gambar ini, dan catatan Mas Aik hari ini mengenai ketimpangan risiko itu, justru yang dikatakan Bang Abed tadi, kita tidak bisa melihat Indonesia dengan satu wajah. True. Tetapi kita harus punya measure secara policy, dalam kacamata policy, untuk memastikan bahkan ketika yang vulnerable itu kena, ada yang menyangga. Itu mengapa syarat-syarat normal baru itu perlu dipenuhi. Saya guyon itu dengan teman-teman tadi, karena kebetulan saya ditanya, saya nggak bisa cerita orangnya, tapi ngobrol sama saya, gimana Mas pembukaan mal itu? Waduh, guyon. Nah terus gimana? Saya juga mikir ya, kalau saya belum melihat ada, saya kira gini, belum lihat ada menteri membawa cucunya ke mall gitu, orang juga mikir loh ya, mau datang ke mall, bener nggak aman? Ini ada rantai. Saya bekerja di Singapura kebetulan. Sekarang saya ada di Jogja. Sudah dihubungi oleh kantor saya, bilang begini, kami akan mulai membuka gini-gini, nanti mulai bulan Juli gini, tapi untuk Pak Yanuar, kami akan tetap online dulu Pak ya, karena belum bisa membuka dari Indonesia. Ada rantai bersih ya, Australia, Selandia Baru.
ya, rantai bersih Cina, Jepang, Korea. Apakah Anda kira mereka akan langsung mengiyakan orang dari Indonesia masuk ke sana? Enggak, Mbak. Jadi, makanya saya mengatakan kan, jangan buru-buru ke normal baru ini. Persis karena ini implikasinya juga panjang. Saya ngobrol sama teman pegiat pekerja migran Indonesia. Saya nanya, dampak yang paling besar apa? Dampak yang paling besar adalah TKI kita, PMI kita tidak bisa balik ke negara mereka di mana mereka bekerja. Simply karena tidak dipercaya bahwa di Indonesia mereka mendapatkan atau ada treatment yang memadai. Ngerti nggak? Ini bukan hanya soal Jakarta, luar Jakarta, atau uji coba di Jogja, di Bali, dan Rio. Bukan. Ini termasuk cara kita berrelasi dengan dunia internasional. Nanti, kalau paspor dari Indonesia akan diperlakukan seperti apa? Panjang loh itu nanti implikasinya. Karena itu, kalau saya mendorong, satu, tadi syarat-syarat tadi yang sudah sempat saya sampaikan tadi, soal testing dimasifkan segala macam. Tapi juga termasuk biarkan daerah, justru karena beragam, saya garis bawahi kata Bang Abed tadi, bahwa jangan lihat dengan satu wajah. Justru karena beragam, biarkan pemerintah daerah juga berinovasi, biarkan publik itu juga berinovasi. Macam-macam cara mereka. Tetapi ada hal yang secara universal pemerintah wajib menyediakan. Tidak bisa dikatakan karena di daerah A kita menduga nggak ada kok penularan di sana, lalu kapasitas kesehatannya nggak kita perkuat. Nggak, jangan berpikir begitu. Kalau kita mengatakan kesehatan itu adalah hak bagi warga negara, maka di normal baru ini kita mau memastikan 9.600 atau 9.700 puskesmas kita itu memang punya kapasitas itu. Kita mau pastikan bahwa jumlah bed-nya benar, bahwa jumlah ICU bed-nya benar, dokter per 1.000 orang atau dokter per 10.000 orangnya benar. Itu semua indikator itu harus benar. Dan kita ngerti memang harus ada yang kerja ekstra, namanya juga situasi seperti ini. Saya kira itu, Mbak Indri. Baik, terima kasih Pak Yanuar. Ini saya masuk Pak memberikan kesempatan kepada para audiens menanyakan kepada para narasumber. Sudah ada beberapa yang masuk, misalnya salah satu dosen, Profesor Kumarotomo dari departemen kami ingin menanyakan kepada Pak Abed mungkin ya pertanyaannya ini. Data mana sih yang digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah atau data atau evidence dari lembaga mana yang digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kebijakan penanganan COVID-19? Mungkin Pak Abed bisa menjawab, Pak Abed? Baik, terima kasih ya. Jadi, tapi sebelum saya komentar di situ, saya nggak perlu harus bersumpah ya. Maksudnya, itu para menteri-menteri itu tuh beradu argumentasi dalam menggunakan data yang luar biasa, Irma. Ya, Pak Luhut dengan orang-orang pintarnya, kami juga dengan orang-orang pintar kami, gitu kira-kira gitu ya. Terus kemudian juga banyak akademisi yang seliwuran gitu ya. Terus kemudian Bappenas juga gitu. Itu beradu argumentasi gitu. Memang di dalam konteks ini ada beberapa perbedaan-perbedaan. Misalnya hasil diskusi kami dengan Pak Pandu, kami lebih cenderung pakai tren. Kalau Bappenas pakai arti begitu ya. Jadi itu perbedaan-perbedaan itu ada. Nah, kalau dari sudut ini Mbak Indri, yang menurut saya itu yang terbesar sebenarnya hari ini itu adalah kesenjangan antara publik dan akademisi dengan proses pengambilan kebijakan itu. Di dalam ini banyak terjadi kesenjangan informasi, kesenjangan akses ke dalam begitu ya. Sehingga kalau Ibu Indri lihat, hampir semua akademisi itu merefernya itu banyak sekali berita media, bukan laporan-laporan resmi dari pemerintah merefernya. Jadi misalnya pernyataan menteri ini tanggal sekian di majalah ini gitu. Yang situasi kita itu sebenarnya agak mengkhawatirkan. Misalnya ketika kemarin salah satu media.com gitu membuat judul berita Jokowi ke mall untuk memimpin membuka mall gitu ya. Menurut saya itu luar biasa gitu ya. Tetapi di tengah bisnis clickbait ini ya memang itu yang menarik ya. Jadi balik lagi tadi itu memang ada menurut saya kesenjangan yang luar biasa di dalam konteks ini gitu ya. Dan kemudian juga tadi saya mau komentar sedikit. Tadi ada hal yang isu yang diangkat Mas Yanuar tadi, terutama berkaitan dengan isu kapasitas dan trust gitu. Jadi
kan misalnya kan pasti tersinggung dong para pejabat yang backgroundnya akademisi yang ada di pemerintahan gitu loh, tiba-tiba dibilang anti science gitu kan, nggak mungkin gitu loh. Ya, saya kan maksud saya yang gimana ya gitu loh, maksudnya dirjen itu yang saya kenal berapa profesor gitu loh. Saya kadang-kadang jadi kaget juga gitu loh. Maksudnya ada pandangan kayak gitu kan ya nggak mungkin sebenarnya. Gitu. Pasti ada isu-isu yang memang yang justru di luar itu, yang juga tadi misalnya soal trust, terus juga soal motivasi gitu ya. Nah, terkait tadi yang ditanya data apa yang dipakai, memang sejauh ini kalau di dalam laporan gugus tugas yang banyak dipakai itu memang data gugus tugas itu. Makanya bersatu lawan COVID itu ya, itu memang PR yang gede banget yang kita dorong gitu. Saya masih mengalami sendiri itu harus bersetegang dengan pejabat-pejabat lain gitu ya di dalam untuk bagaimana memastikan data itu tersentral gitu, dan syukur kepada tim pakar dan lain sebagainya itu mendorong untuk itu. Saya mau cerita sedikit, di awal Kepres itu dibentuk, ketika kita bicara data logistik kebutuhan itu mohon maaf itu pakai tulis tangan itu Ibu Indri. Terus kita mau bicara pandemi itu awal-awal tuh ya gitu ya. Itu realitasnya gitu. Nah, sekarang dalam perkembangannya itu mengalami perkembangan sehingga kita tahu sekarang sampai di berapa besar kebutuhan dan seterusnya itu semua sudah by system gitu. Jadi ini yang juga memang satu isu yang cukup serius, tetapi saya ngelihatnya itu perkembangannya itu sudah sejauh mana juga gitu. Nah, misalnya tadi saya mau sedikit misalnya merespon misalnya orang hanya membicarakan banyak terkait dengan orang berkerumun. Ini gimana sih mall, gimana sih pasar gitu ya. Tapi orang nggak ada membicarakan berapa yang disegel Pak Anies, berapa yang bis dikembalikan, berapa itu nggak ada itu dibicarain. Jadi setengah menit lagi ya Pak Abed. Ya, jadi kitanya sendiri itu malah kayak kejebak ke dalam cara berpikir, mohon maaf, media gitu loh. Bad news is a good news gitu loh. Jadi dan ini menjalar ke semua kalangan gitu. Jadi situasi itu nggak muncul gitu. Misalnya ada 1000-an gitu yang disegel dan diperingatkan gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau pertanyaannya lebih tajam itu setelah itu mau diapain gitu dan lain sebagainya. Jadi bukan antara tiada dan ada gitu. Keduanya itu ada, bahwa pelanggaran yang dibiarkan itu ada. Tetapi penegakan hukum juga ada. Tapi pertanyaannya kan bukan hanya sekedar ada nggak ada gitu. Pertanyaannya selanjutnya itu seperti apa gitu. Apa yang dilakukan dengan penegakan hukum itu. Jadi mungkin itu tanggapan saya terkait dengan itu. Tapi data yang dipakai memang data bersatu lawan COVID itu ya, yang sedang lagi terus untuk dibereskan, dirapikan gitu. Baik. Terima kasih Pak Abed. Selanjutnya datang dari Ramaditya. Sepertinya ini ditujukan kepada Pak Pandu dan mungkin juga bisa ditanggapi oleh Pak Yanuar ya. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya peran think tank dan publik secara luas agar meyakinkan para pembuat kebijakan, para policy maker untuk selalu menekankan penggunaan evidence dalam pembuatan kebijakan. Mungkin Pak Pandu bisa menjawab lalu kemudian ditanggapi oleh Pak Yanuar. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi ini kok gelap. Jadi terima kasih, dan kebetulan 5 menit lagi saya mohon pamit nih. Memang akademisi ya, seperti saya ini, mudah-mudahan masih bisa dianggap akademisi, itu kadang-kadang arogan. Merasa paling benar gitu. Sorry nih Pak Abednego, kalau kita sering berdiskusi kan kadang-kadang saya ngotot banget gitu. Padahal memang kayak gitu. Itu yang padahal kadang-kadang kita kalau merumuskan kebijakan tuh terlalu sempit, ya kan? Terlalu sempit gitu. Itu saya alami juga. Saya alami ketika saya menyampaikan sesuatu tiba-tiba kok di-reject duluan. Kemudian saya harus mengubah taktik, mengubah strategi, ya kan? Supaya nuansanya itu lebih netral. Dan kemudian juga belief saya dan pandangan-pandangan yang politik saya mungkin kita harus hilangkan gitu, kita harus netralisir, ya kan?
ketika saya bekerja sama dengan Pak Anies, walaupun saya tidak memilih Pak Anies, tapi saya bantu habis-habisan, ya kan? Karena saya sudah bisa menghilangkan pandangan-pandangan yang dulu itu, ya kan? Ini menurut saya juga bekerja sama dengan banyak pihak. Pokoknya apa yang kita sampaikan adalah bisa menjadi pemikiran bersama gitu kan. Tidak harus ini menjadi satu-satunya kebenaran. Ya kan, belum tentu pendapat think tank itu benar. Dan kita juga seringkali tidak memahami proses pengambilan keputusan. Ya kan, ketika saya sering berinteraksi dengan KSP, berinteraksi dengan Pak Abednego dan kawan-kawan, dan berinteraksi dengan Bappenas, saya merasakan bahwa pengambilan keputusan itu jauh lebih pelik. Ya kan, karena itu kita sebagai orang akademis itu kan seringkali ataupun kita sebagai menjadi analis kebijakan publik, ya seringkali kita tidak melihat bahwa itu banyak ketidaksempurnaan dan bagaimana mengisi ketidaksempurnaan itu. Nah, ini yang menurut saya yang kita sebut think tank itu bukan hanya berpikir dalam pandangan yang sempit, tapi juga bagaimana pandangan itu bisa terdeliver dan difahami apa yang kita mau maksudkan pahami dengan bahasa-bahasa yang mereka mudah pahami, menghilangkan jargon-jargon yang tidak perlu, ya sehingga kita tidak terkesan sebagai memaksakan atau terkesan sebagai arogansi yang menurut saya itu malah tidak produktif. Kira-kira gitu pandangan saya. Terima kasih. Baik Pak Pandu, terima kasih. Pak Yanuar, silakan menanggapi Pak. Bagaimana peran think tank dan akademisi seharusnya di dalam menekankan kepada pemerintah gunakan data, gunakan sains di dalam membuat kebijakan. Silakan Bapak. Saya hanya akan meneruskan yang disampaikan Pak Pandu tadi, dan saya kira saya mengalami itu Pak. Saya hidup belasan tahun sebagai akademisi di luar negeri, lalu pulang ke Indonesia menjadi pejabat negara di istana, lalu menjadi deputi. Jadi memang terasa, Pak. Dan saya mau sampaikan ke teman-teman, ini bukan perkara sepele. Ini bukan perkara yang ketika, saya mengatakan ya, ketika A, maka kebijakannya harus A. Enggak. Pak Pandu sudah mengalami sekarang meskipun itu Pak Pandu ya, merasakan menjadi sedikit-sedikit. Saya 7 tahun, Pak. Saya dari seorang akademisi mengajar, meneliti, kemudian masuk ke birokrasi. Saya ketemu Bang Abed pagi, sebelumnya sudah ketemu duluan. Dan saya merasa memang seorang akademisi yang ada di pengambilan kebijakan apalagi, tantangannya berat, Pak. Jadi waktu itu ditanya teman-teman, karena saya dulu punya pengalaman jadi aktivis juga, bareng sama Bang Abed ditanya, Yan gimana rasanya jadi aktivis kemudian jadi pejabat negara? Saya bilang, yang lebih membuat saya stres itu bukan dari aktivis jadi pejabat negara, tapi dari akademisi jadi pejabat negara. Karena pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya bilang tadi, Pak, saya sampaikan tadi ke teman-teman juga, ini memang dua sphere, dua domain yang berbeda. Maka secara eksperimental tentu saja, dan kemudian juga ngobrol dengan banyak orang, maka membunyikan hasil akademik, riset, pendapat, pendekatan, opini, dalam bahasa pengambilan kebijakan, mungkin membantu. Saya dulu belajar dari Pak Kuntoro, policy brief. Maka ketika saya menjadi deputi, policy brief. Dan brief tidak boleh, benar kata Pak Pandu tadi, semua persoalan politiknya digeser, tapi brief dibuat sejelas mungkin. Sependek mungkin. Dikejar pasti. Masalahnya pelik kok pendek. Memang tidak ada pembuat kebijakan yang akan membaca laporan riset 100 halaman. Saya nggak yakin kok Bang Abed sekarang membaca, kalau 10 halaman masih dibaca, tapi Bang Abed diberi 20 halaman nggak yakin saya dibaca. Saya dulu juga nggak baca. Ketika saya membaca ketika weekend kan, pas hari-hari kerja saya baca dapat yang mana. Tapi sense itu kan ada. Maka kemampuan policy penting. Ketiga, menurut saya itu memaksa saya, kalaupun dulu saya tinggi hati, rendah hati sedikit, bahwa memang ada batas di mana kita tahu konsideran teknokratis itu mentok. Likewise, konsideran yang politik itu mentok. Ini bukan either or, tetapi ini memang interaksi. Ada saat di mana
kita ngerti sudah sebaik-baiknya pertimbangan teknokratis diberikan, tapi pimpinan mengatakan atau pengambil kebijakan mengatakan, oke, saya tetap mengambil pilihan ini. That's the risk. Sebaliknya, sudah dicoba begini, coba pertimbangan teknokratiknya ada. Saya kira peran think tank itu mendekatkan dua dunia ini. Kalau ada ya, dan juga menerjemahkan hasil-hasil penelitian, gagasan-gagasan akademik itu dalam bahasa yang saya tahu ini akan terdengar klise, tetapi ini sesuatu yang menurut saya justru challenging. Mengkomunikasikan itu kepada pembuat kebijakan. Jadi, bagi teman-teman di UGM misalnya Mbak Indri, di Master Kebijakan Publik, ilmunya bukan hanya kebijakan publik, tapi coba juga diajari membuat policy brief yang singkat. Gimana menjelaskan persoalan misalnya, sini saya mudah-mudahan saya salah dan saya harap saya salah. Tetapi saya sudah mencoba mengantisipasi ini bansos yang seperti ini kalau akan masif seperti itu, sementara kita seperti ini akan panjang nanti ceritanya, gitu kan? Saya sudah alert Bang Abed. Bang Abed siap-siap Bang Abed soal bansos itu kita harus memastikan nanti di TKS segala macam itu. Gimana ini bisa kita sampaikan dalam bentuk sebuah brief? Antisipasi. Sementara Pak Pandu mengerjakan di front yang lain. Karena front kehidupan itu memang luas, nggak bisa dikerjakan satu orang. Dan pemerintah ya memang tidak bisa juga berilusi bahwa semua bisa dikerjakan pemerintah sendiri, itu mengapa harus kerja barengan, tapi juga akademisi juga begitu. Justru karena banyak pertimbangan itu, justru karena avenue-nya seluas itu, menurut saya penting mendekatkan dua domain tadi, yang teknokratik dan substantif tadi, yang teknokratik dan politik tadi. Kalau boleh Mbak, 3 tegangan yang selalu dihidupi. Saya membayangkan Bang Abed sekarang menghidupinya, saya cerita ke Bang Abed waktu itu, bukan sesi perpisahan, Bang Abed, kalau masalah kita ngobrol 3 tegangan sebagai pembuat kebijakan. 1, antara yang politis dan antara yang substantif. Oke? Jadi, antara yang politis dan antara yang teknokratis. Yang kedua, antara substansi dan komunikasi. Yang ketiga, itu populis atau elitis. Tegangannya itu, bukan kuliah ya, tapi itu refleksi. 3 tegangan ini menurut saya tidak bisa memilih ini atau ini. Udah, ya siapa suruh Bang Abed dari aktivis jadi deputi, siapa yang nyuruh dulu Yanwar jadi dari akademisi mau jadi deputi, sekarang balik lagi toh jadi akademisi lagi, misalnya kayak gitu. But that's life. Baik, terima kasih Pak Yanwar. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi webinar kali ini, sudah hampir 2 jam. Ada pertanyaan dari salah satu audiens yang menanyakan bagaimana korelasi data dan ilmu atau sains dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan. Karena data yang diperoleh jika belum diolah maka masih bersifat mentah, belum menghasilkan suatu knowledge. Ini mungkin bisa dikaitkan dengan data is not politics, but the interpretation is gitu. Jadi data itu kan bisa dilihat, diinterpretasikan dengan berbagai macam sudut pandang dan juga mungkin kepentingan. Nah mungkin Pak Yanwar mau menanggapi? Mbak Irma dong. Mbak Irma silakan. Oke. Mbak Irma nih, silakan Mbak Irma. Waduh, saya coba dari hasil temuan kami dan juga dari beberapa analisa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Lapor COVID dan juga kolaborator. Jadi kami ini sebenarnya Lapor COVID ini juga membuka diri untuk berkolaborasi dengan semua saja yang pengen memiliki visi yang sama dan pengen berkontribusi gitu ya, termasuk dengan para akademisi, sosiolog, ekonom, teman-teman terutama teman-teman kami di kesehatan publik dan lain sebagainya. Nah, tadi kami ini mengumpulkan juga kalau tadi nyambung Bang Abednego ya menyampaikan bahwa ternyata instansi pemerintah itu melihatnya itu sudut pandangnya mungkin berbeda-beda. Ada yang melihatnya dari RO atau RT-nya itu berapa. Ada juga misalnya dari KSP itu melihatnya trennya seperti apa. Nah, kami kebetulan juga di beberapa daerah memang benar tidak bisa melihat Indonesia jangan dilihat dari satu wajah aja. Kalau ini diterjemahkan dengan data yang kami lihat, itu data memang sangat beragam, Mbak Indri. Jadi antar provinsi, di dalam provinsi pun, kabupaten kota, itu datanya juga beragam sekali. Jadi ini agak unik. Bang Abednego waktu itu sudah menyampaikan ke kami, memang ada beberapa integrasi data itu memang jadi salah satu tantangan kita bersama, juga tantangan pemerintah terutama ya, karena duty barrier-nya pemerintah. Tapi gini,
Sebenarnya kalau data yang kami terima dari tingkat kabupaten dan kota madya, sebenarnya sudah mendapatkan petunjuk. Formulirnya tuh lengkap. Jadi misalnya OTG berapa, ODP berapa, ODP yang sembuh, ODP yang dirawat, diisolasi sendiri, mandiri di rumah, dirawat di rumah sakit, yang meninggal dan lain sebagainya itu lengkap. Mulai dari OTG, ODP, PDP, yang positif semua itu berjenjang. Ada kategori sembuh, dirawat, meninggal, rawat isolasi mandiri atau di rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi sebenarnya PR-nya memang masih banyak ya. Nakes, petugas kesehatan memiliki keterbatasan mungkin dan sebenarnya pemerintah harus memastikan bahwa oke, bagaimana kita mencari solusi yang enak supaya data ini bisa nakes bisa nggak kejatuhan banyak pekerjaan untuk mencatat itu juga sulit butuh waktu. Nah, kesulitan-kesulitan itu tuh terjadi di lapangan yang itu mungkin menyebabkan datanya ini nggak bisa lengkap sehingga datanya ini tidak bisa digunakan oleh Pak Pandu dan kawan-kawan mungkin untuk membuat kurva epidemi tadi. Dan kurva epidemi itu padahal sangat krusial sebagai basis untuk menentukan kebijakan karena itu memberikan navigasi kepada pembuat kebijakan tentang karena tren kurvanya ini puncaknya itu trennya tuh puncaknya tuh ada 3 kali tapi lama-lama menurun jadi bisa prediksinya mungkin menurun jadi kurang lebih dengan permodalan lain sebagainya dibantu permodalan itu mungkin bisa menginformasikan langkah yang tertepat misalnya PSBB dilonggarkan tapi di wilayah mana ini saya kira mungkin kalau saya boleh menerjemahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Abednego jadi jangan dilihat satu per kabupaten per kota madya per provinsi kalau memang datanya sudah ada dan harus tetap didasarkan oleh data apakah melihat kurva epidemi ataukah melihat dari tren. Kalau dari kami ini Mbak, kami kan setiap hari nyatetin nih satu-satu data kabupaten misalnya. Saya kebetulan ke bagian nyatetin di daerah Sumatera Barat. Setiap hari kebetulan trennya itu masih naik. Jadi ketika masih bertambah lah angka PDP bertambah, meskipun angka yang positif juga bertambah, tapi nggak terlalu banyak ya, nggak sebanyak di Jawa Timur gitu misalnya. Nah ini ketika sebelum Idul Fitri salah satu kabupaten itu mengeluarkan surat untuk membolehkan sholat Idul Fitri, tapi dengan menggunakan policy social physical distancing, itu kita sebenarnya juga deg-degan ini, aduh jangan dong, harusnya ini tidak terjadi. Tapi kami itu kebetulan belum punya hubungan, belum pernah meeting dengan pemerintah daerah setempat, jadi kami tidak bisa menyampaikan secara langsung gitu. Beda dengan Jawa Timur misalnya, kami sudah pernah ketemu, sudah pernah kenalan, sudah ngobrol bareng, sudah kita ngerjain apa nih, apa yang bisa kami bantu, apa yang dibutuhkan oleh beberapa kabupaten kota Jawa Timur. Setengah menit lagi ya. Boleh. Nah, kemudian disitulah kami kemudian bersama-sama untuk menganalisa berdasarkan data yang kami punya, berdasarkan data dari Pemprov setempat dan lain sebagainya. Dan satu lagi, kami itu sebenarnya juga karena kami bekerja mengumpulkan data bersama-sama juga beberapa pemerintah daerah dan provinsi ya. Jadi kami juga sering memberikan informasi bahwa ada pelanggaran-pelanggaran atau pembiaran-pembiaran tadi, kalau yang tadi saya sampaikan ya, ini kok nggak diapa-apain gitu. Tetapi kami juga sering meng-emphasize bahwa ini kayaknya Jawa Timur ini bisa jadi role model pendataan yang cukup baik. Karena cukup rapi, kemudian update-nya itu timely gitu ya, selalu. Kalau misalnya ke website Jawa Timur misalnya, jam 7 malam semua pasti udah update. Jam 5 sore itu semua pasti sudah update seluruh kabupaten dan kota. Nah, ini tuh terus kami dorong. Di Bengkulu juga seperti itu. Kami terus dorong supaya yang lain itu bisa mengikuti dan kami sangat memberikan apresiasi juga untuk hal-hal yang sudah ditindaklanjuti pemerintah dan kita juga pengen belajar dari sana juga. Baik, terima kasih Mbak Irma. Pak Yanuar, sudah hampir jam 17 nih, sudah hampir jam 5, sudah 2 jam. Saya mungkin mohon maaf kalau Pak Yanuar tidak kebagian waktu untuk menjawab pertanyaan ini, Pak. Atau mungkin mau 1 menit, Pak? Oke, baik. Silakan. Terima kasih. Saya tutup dulu. Kalau boleh, saya membuat concluding remark bahwa
ketika melawan pandemi COVID-19 ini, Presiden Jokowi harus menghindar jauh-jauh dari kebijakan populis yang mungkin mendorong optimisme palsu gitu ya, seperti kebijakan mudik versus pulang, new normal dan yang lain-lain, atau kebijakan yang mungkin lebih mengutamakan ekonomi alih-alih public health begitu. Lalu ada dua sekutu yang paling penting di dalam perang melawan pandemi. Yang pertama adalah tenaga kesehatan yang merawat yang sakit dan juga adalah ilmuwan. Begitu. Nah, selama masa pandemi ini ilmuwan ternyata menjadi lebih visible dan juga lebih dihargai daripada waktu-waktu sebelumnya. Misalnya sebagai contoh tren media sosial sekarang ada herd immunity, flattening the curve, mungkin juga ada beberapa tren-tren dari yang dilakukan oleh teman-teman epidemiolog begitu. Jadi juga tadi Pak Yanuar memberikan satu hal penting yang perlu dipahami bahwa akademisi jangan ada di menara gading begitu. Harus bisa membangun komunikasi dengan baik dengan para pemerintah, hindari penggunaan jargon-jargon yang sulit. Pak Pandu tadi menyampaikan harus menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami dalam bentuk policy brief, karena siapapun pejabat publik maupun misalnya senior ranking birokrat di dalam birokrasi misalnya tidak punya waktu untuk membaca lebih dari 100 halaman hasil penelitian. Begitu ya Pak Yanuar ya? Kira-kira yang bisa disampaikan rangkuman dari diskusi yang berjalan 2 jam di siang hari ini. Mau saya sampaikan dulu nih terkait dengan konsen. Mbak Irma, Pak Yanuar, dan juga Pak Abed, bolehkah nanti teman-teman media mengutip apa yang telah disampaikan oleh Mbak Irma, Pak Yanuar, dan juga Pak Abed di media-media mereka? Boleh ya? Pak Abed mungkin? Boleh? Oke, Pak Abed. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Abed Nego Tagigan mewakili KSP sebagai Deputi 2 di KSP, lalu ada Mbak Irma Hidayana sebagai inisiator dari lapor COVID-19, dan juga Pak Yanuar Nugroho sebagai pengamat kebijakan publik. Pak Pandu sudah lebih dulu pamit karena ada hal yang lain, tapi terima kasih juga kepada Pak Pandu sebagai epidemiolog yang pertama kali mungkin di awal ya sudah struggling menunjukkan betapa pandemi ini perlu diperhatikan oleh pemerintah di saat-saat awal begitu. Nah, kepada para narasumber kami sudah menyiapkan sertifikat bagi Bapak dan Ibu sekalian, dan kepada para audiens juga kami sediakan sertifikat, nanti akan dihubungi oleh tim admin kami. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Yanuar, kepada Pak Abed Nego, kepada Mbak Irma, terima kasih banyak. Ini sedang ditunjukkan sertifikatnya nanti. Sekali lagi saya dari Departemen Manajemen Kebijakan Publik Visipol UGM dan juga teman-teman panitia dari IAPA dan juga Policy Lab ingin mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaan Mbak Irma, Pak Yanuar, dan juga Pak Abed Nego berbagi pada hari ini. Kita mendiskusikan mengenai data dan sense dan bagaimana penggunaan data evidence based di dalam pembuatan kebijakan. Terima kasih Mbak Irma, Pak Yanuar, Pak Abed. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Ya. Sudah kembali bekerja. Ya, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yanuar, Mbak Irma, Pak Abed, Pak Pandu, Mbak Terjun. Mudah-mudahan bisa ketemu. Ya.